Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat kita membedah lembar-lembar sejarah Islam dengan cara yang berbeda. Di sini kita tidak sekedar bercerita. Kita menyelami, menelusuri, dan mengungkap jejak-jejak sejarah yang selama ini tersembunyi di balik tirai waktu. Kita akan membuka sebuah bab besar yang jarang disentuh. Sebuah kitab kuno yang selama berabad-abad diselimuti misteri, dijaga ketat, dan hanya diperuntukkan bagi segelintir orang. Kitab itu bukan sekadar teks hukum. Ia adalah peta ideologi, benteng identitas, dan sumber konflik besar dalam sejarah peradaban dunia. Kitab itu bernama Talmud. Banyak orang mungkin hanya mengenal Talmud sebagai kitab agama kaum Yahudi. Tapi di baliknya, tersimpan isi yang mengguncang. Isi yang pernah membuat dunia Islam, dunia Kristen, bahkan kekuatan politik dunia bersinggungan secara langsung. Kita akan menelusuri bagaimana kitab itu muncul, bagaimana isinya dijaga, bagaimana ia menimbulkan ketegangan besar, dan bagaimana ulama Islam menanggapi isinya dengan ketelitian dan kehati-hatian. Ini bukan kisah dongeng, ini bukan cerita rekaan. Ini adalah perjalanan investigatif ke dalam catatan sejarah nyata. Catatan yang selama berabad-abad hanya dibisikkan, tapi kini perlahan mulai terbuka. Jadi, pastikan Anda menyimak setiap detiknya, karena yang akan kita buka malam ini bukan sekadar sejarah, tetapi rahasia yang membentuk arah dunia. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan sebuah ruang arsip tua, sepi, berdebu. Di sana tersimpan manuskrip-manuskrip kuno yang hanya sedikit orang tahu keberadaannya. Lembaran kulit hewan dan perkamen itu tidak banyak disentuh tangan manusia selama berabad-abad. Bukan karena terlupakan, tetapi karena isinya sengaja tidak ingin disebarluaskan kepada publik. Di balik dinding sunyi sejarah itu, ada satu kitab yang sejak lama menjadi pusat kontroversi besar. Talmud. Bagi banyak orang, Talmud mungkin sekadar naskah agama Yahudi. Namun dalam sejarah Islam, naskah ini menjadi salah satu sumber perdebatan paling panas, penuh teka-teki, dan menyimpan banyak sisi gelap yang jarang terungkap. Umat Islam mengenal Talmud bukan dari tafsir agama Yahudi, melainkan dari bagaimana naskah ini berperan dalam benturan panjang antara peradaban Tauhid dan gerakan-gerakan Yahudi yang menyimpang dari risalah Nabi Musa. Al-Quran menggambarkan dengan tegas bahwa sebagian Bani Israel menyeleweng dari wahyu yang diberikan kepada mereka, menyembunyikan kebenaran, bahkan mengubah firman Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 75, Allah berfirman, "Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui." Ayat ini menjadi pintu pembuka untuk memahami bagaimana munculnya naskah-naskah seperti Talmud. Dalam tradisi Islam, Talmud bukanlah wahyu yang diturunkan. Talmud adalah catatan interpretasi para rabbi dan ulama Yahudi setelah masa kenabian. Naskah ini muncul dan berkembang setelah masa pembuangan Babilonia, ketika banyak ajaran Taurat hilang atau disembunyikan. Mereka menuliskannya dalam bentuk hukum rabbinik, tafsir manusia, dan diskusi panjang tentang hukum-hukum agama yang tidak bersumber langsung dari wahyu Allah. Disinilah perbedaan tajam muncul antara wahyu yang murni dan interpretasi manusia yang kemudian menjadi doktrin keras. Ketika Kekaisaran Babilonia menaklukkan Yerusalem pada abad ke-6 sebelum Masehi, banyak orang Yahudi diangkut ke tanah pembuangan. Saat itu sebagian besar Taurat hilang. Para rabi kemudian menyusun ulang tradisi agama mereka dalam bentuk catatan lisan yang disebut Mishnah dan Gemara. Dua naskah inilah yang menjadi fondasi Talmud. Talmud terbagi menjadi dua versi besar, Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Talmud Babilonia dianggap lebih otoritatif oleh banyak komunitas Yahudi dan digunakan hingga kini. Namun dalam catatan sejarah Islam klasik, banyak ulama memperingatkan bahwa sebagian isi Talmud berisi pemutarbalikan ajaran para nabi, penghinaan terhadap nabi-nabi Allah, bahkan pandangan ekstrim tentang non-Yahudi. Ibnu Katsir dalam karya sejarahnya mengisahkan bagaimana Bani Israel berkali-kali melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Mereka mengubah hukum, menyembunyikan kebenaran, dan membuat hukum buatan sendiri. Dalam Al-Maidah ayat 13, Allah berfirman, "Maka karena mereka melanggar janjinya, kami laknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu." Mereka suka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka melupakan sebagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Ayat ini menjadi konteks penting untuk memahami
kenapa dalam catatan sejarah Islam, Talmud sering disebut sebagai hasil penyimpangan, bukan wahyu suci. Selama berabad-abad, isi Talmud tidak pernah sepenuhnya dibuka ke dunia luar. Ia hanya boleh dipelajari oleh kalangan terbatas. Di Eropa abad pertengahan, Gereja Katolik bahkan melarang peredaran Talmud karena dianggap berbahaya dan berisi penghinaan terhadap keyakinan lain. Di sisi lain, dalam dunia Islam, para ulama klasik menaruh perhatian terhadap Talmud sebagai sumber informasi tentang bagaimana Bani Israel membelokkan risalah Tauhid. Sebab, Islam memandang sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan pelajaran bagi umat manusia. Ketika menelusuri isi Talmud, kita menemukan pandangan-pandangan ekstrim yang mencerminkan sikap superioritas terhadap kelompok di luar Yahudi. Dalam salah satu bagian Talmud Babilonia, orang non-Yahudi digambarkan sebagai makhluk yang tidak suci dan dianggap tidak memiliki nilai seperti kaum Yahudi. Pandangan ini sangat kontras dengan risalah Tauhid yang dibawa para nabi, termasuk Nabi Musa yang menyeru kepada penyembahan kepada Allah, yang esa tanpa diskriminasi terhadap manusia berdasarkan ras atau bangsa. Inilah salah satu alasan mengapa para nabi sering ditolak oleh kaum mereka sendiri. Karena risalah ilahi menyerukan kebenaran universal, sedangkan kepentingan kelompok ingin mempertahankan keistimewaan eksklusif. Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya kepada satu kaum, tetapi kepada seluruh umat manusia. Dalam Al-A'raf ayat 158 Allah berfirman, "Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua." Inilah titik benturan antara risalah Islam dengan tradisi eksklusif yang berkembang dalam kelompok Yahudi pasca pembuangan. Para rabi menggunakan Talmud sebagai pagar pembatas, menutup kebenaran dari luar, dan menyembunyikan ajaran para nabi yang seharusnya terbuka bagi seluruh manusia. Beberapa catatan sejarah Islam menyebut bahwa sebagian isi Talmud bahkan mengandung hinaan terhadap Nabi Isa dan Maryam. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memicu konflik besar dengan dunia Kristen pada abad pertengahan. Gereja Katolik menganggap Talmud sebagai ancaman terhadap ajaran mereka. Di tahun 1242, atas perintah gereja di Paris, ribuan salinan Talmud dibakar di depan umum. Peristiwa ini bukan hanya konflik antaragama, tapi juga menunjukkan betapa tertutupnya kitab ini. Dalam tradisi Islam, sumber kebenaran hanyalah wahyu Allah melalui para nabi. Talmud dianggap sebagai distorsi terhadap Taurat asli. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Al-Baghawi telah mencatat bagaimana Bani Israel menambah dan mengurangi hukum-hukum Allah sesuai kepentingan mereka. Dalam riwayat Syahih disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda ketika melihat orang Yahudi datang membawa Taurat untuk mencari keputusan hukum, beliau bersabda, "Aku beriman kepada Allah dan kepada kitabnya." Beliau menegaskan otoritas wahyu Allah, bukan catatan tafsir manusia yang telah berubah. Ketika naskah-naskah Talmud mulai muncul ke publik modern, banyak sejarawan terkejut dengan isinya. Di dalamnya terdapat pasal-pasal hukum yang membedakan antara Yahudi dan non-Yahudi secara tajam. Beberapa bagian memberikan keistimewaan hukum hanya bagi Yahudi, sementara orang luar diperlakukan sebagai pihak asing yang tidak memiliki hak setara. Doktrin seperti ini sangat kontras dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menyatakan dalam Al-Maidah ayat 8, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Lebih jauh, Talmud juga berisi cerita-cerita tafsir rabbinik yang dianggap suci dalam komunitasnya. Namun bagi Islam, cerita-cerita itu adalah Israiliyat, riwayat dari tradisi Yahudi yang harus disikapi dengan hati-hati. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi riwayat Israiliyat menjadi 3. Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka boleh diterima, yang bertentangan maka wajib ditolak, dan yang tidak jelas maka tidak dibenarkan dan tidak pula didustakan. Dari prinsip ini, sebagian isi Talmud ditolak karena bertentangan langsung dengan akidah tauhid dan penghormatan terhadap para nabi. Banyak bagian Talmud menggambarkan para nabi dengan cara yang tidak layak. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bahkan Nabi Nuh digambarkan dengan cerita-cerita yang mengandung penghinaan, sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam yang memuliakan seluruh nabi dan rasul. Inilah salah satu sebab mengapa Rasulullah melarang umat Islam mempercayai cerita-cerita Bani Israel yang bertentangan dengan wahyu. Dalam riwayat sahih disebutkan, "Janganlah kalian membenarkan atau mendustakan ahli kitab, tetapi katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami." Prinsip ini menjadi pagar penting,
agar umat Islam tidak ikut terseret dalam distorsi sejarah. Jika kita membuka catatan sejarah Islam, kita akan menemukan bagaimana para ulama besar seperti Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Zahabi secara tegas mengkritik isi Talmud. Mereka menyebutnya sebagai kitab tafsir manusia yang telah jauh menyimpang dari wahyu. Dalam risalah mereka dijelaskan bahwa Talmud menjadi alat legitimasi bagi kelompok elit untuk mengatur masyarakat Yahudi sesuai kepentingan mereka. Hukum-hukum dalam Talmud tidak lagi mencerminkan keadilan ilahi, melainkan kekuasaan segelintir orang. Dalam konteks sejarah politik dunia, Talmud juga memainkan peran yang tidak kecil. Pada abad ke-19 dan ke-20, banyak gerakan politik Yahudi modern menjadikan hukum-hukum Talmud sebagai landasan identitas nasionalisme mereka. Hal ini memperkuat ide eksklusivisme dan memisahkan mereka dari komunitas bangsa lain. Gerakan Zionisme misalnya, dalam banyak kesempatan mengambil inspirasi dari konsep Talmudik tentang tanah yang dijanjikan. Dalam pandangan Islam, klaim semacam ini tidak berdasar, karena tanah suci adalah amanah Allah, bukan hak eksklusif satu bangsa. Dalam Al-Maidah ayat 21, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah Allah tetapkan bagi kalian, dan janganlah kalian berbalik ke belakang sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi." Tetapi kaum itu menolak, dan karena penolakan itu Allah mengharamkan tanah itu bagi mereka selama 40 tahun. Ayat ini menjadi bukti bahwa tanah suci tidak otomatis menjadi hak kekal suatu bangsa. Isi Talmud yang bersifat eksklusif juga berimplikasi besar terhadap hubungan antarumat beragama. Dalam sejarah Islam klasik, banyak perjanjian damai dengan komunitas Yahudi terhambat bukan karena perbedaan iman semata, tetapi karena sikap tertutup dan eksklusif yang bersumber dari tradisi rabbinik. Rasulullah pernah membuat piagam Madinah yang memberikan hak setara kepada semua penduduk Madinah termasuk komunitas Yahudi. Namun beberapa suku Yahudi melanggar perjanjian tersebut. Para sejarawan Islam seperti Ibnu Ishaq mencatat bahwa latar belakang pelanggaran itu bukan sekadar politik, tetapi juga sikap ideologis yang tertanam dalam tradisi rabbinik. Dalam Talmud juga terdapat banyak peraturan hukum yang sangat detail tentang kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa di antaranya memberikan keistimewaan kepada Yahudi dalam transaksi dagang dan hubungan sosial. Dalam dunia modern, banyak pengamat sejarah menilai bahwa tradisi eksklusif semacam ini memperkuat kohesi internal komunitas Yahudi, tetapi sekaligus menciptakan jarak dan ketegangan dengan dunia luar. Dalam Islam, prinsip keadilan bersifat universal. Siapapun apapun bangsanya berhak mendapatkan keadilan. Rasulullah bersabda dalam riwayat sahih, "Jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya." Ini menunjukkan hukum Islam tidak mengenal keistimewaan berdasarkan etnis atau golongan. Ketika dunia modern mulai membuka arsip-arsip Talmud ke publik, banyak isi kitab ini membuat banyak kalangan terkejut. Beberapa pasal dianggap mengandung pandangan rasis, diskriminatif, bahkan provokatif. Hal inilah yang kemudian menjadi bahan perdebatan panjang antara kelompok Yahudi konservatif, dunia sekuler Barat, dan kalangan ilmuwan Islam. Bagi umat Islam, perdebatan ini bukan soal kebencian terhadap etnis, tetapi soal kebenaran sejarah dan penyimpangan terhadap wahyu. Islam membedakan antara Bani Israel sebagai bangsa dan Yahudi sebagai agama yang menyimpang dari risalah Musa. Dalam Al-Baqarah ayat 120, Allah berfirman, "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu hingga engkau mengikuti agama mereka." Ayat ini tidak dimaksudkan untuk memicu permusuhan, melainkan peringatan agar umat Islam tidak terkecoh oleh gerakan yang menyimpang dari tauhid. Isi Talmud yang keras terhadap non-Yahudi menjadi salah satu penjelasan mengapa hubungan historis antara Islam dan kelompok Yahudi kerap diwarnai ketegangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengingatkan bahwa sumber utama kebenaran hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Riwayat-riwayat tentang Bani Israel hanya diambil sebatas pelajaran, bukan untuk dijadikan hukum. Talmud, dalam pandangan Islam, hanyalah bukti bagaimana suatu kaum bisa menyimpang jauh ketika mereka meninggalkan wahyu Allah dan menggantinya dengan interpretasi manusia. Di berbagai perpustakaan besar dunia, salinan-salinan Talmud kuno kini mulai dipelajari secara terbuka, namun semakin banyak isinya dibaca, semakin jelas perbedaan antara risalah para nabi dengan doktrin rabbinik. Banyak bagian Talmud lebih menyerupai undang-undang eksklusif sebuah kelompok tertutup ketimbang kitab suci universal. Tidak heran jika sejarah dunia mencatat begitu banyak benturan antara ide eksklusivisme Talmudik dengan ajaran tauhid yang terbuka bagi seluruh manusia.
Dalam tradisi Islam, kita diajarkan untuk membaca sejarah bukan sekadar untuk mengetahui, tetapi untuk mengambil pelajaran. Allah berfirman dalam Yusuf ayat 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Dari sini kita memahami mengapa Islam tidak pernah mengakui Talmud sebagai bagian dari wahyu. Menyelami isi Talmud ibarat membuka ruang gelap sejarah. Ia menunjukkan kepada kita bagaimana risalah Allah yang murni bisa diselewengkan oleh manusia ketika hawa nafsu dan kepentingan kelompok menguasai hati. Sejarah Bani Israel bukan hanya milik satu bangsa. Ia adalah cermin bagi semua umat, termasuk umat Islam, bahwa meninggalkan wahyu akan selalu membawa kepada penyimpangan, perpecahan, dan kebinasaan. Lembar demi lembar Talmud menyingkap kisah tentang manusia yang mengaku menjaga wahyu, tapi justru memelintirnya. Mereka mengaku mengikuti Musa, tetapi meninggalkan perintah Tuhannya. Mereka mengaku umat pilihan, tapi menolak keadilan yang diperintahkan Allah. Sejarah mencatat semua ini bukan untuk membangkitkan kebencian, melainkan untuk memperingatkan agar umat Islam tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di tengah dunia modern yang semakin terbuka, semakin banyak orang yang mulai bertanya, apa sebenarnya isi Talmud? Mengapa kitab ini disembunyikan selama berabad-abad? Mengapa ketika dibuka banyak orang terkejut dengan isinya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak cukup dijawab dengan opini. Ia harus ditelusuri lewat sejarah, lewat ayat-ayat Al-Quran, lewat riwayat sahih, dan lewat peringatan para ulama yang telah lama memperingatkan tentang bahaya, mengikuti jejak penyimpangan Bani Israel. Inilah lembar awal dari sebuah perjalanan panjang menelusuri isi Talmud, kitab yang bagi banyak orang menjadi misteri. Tetapi bagi umat Islam, ia adalah bukti sejarah penyimpangan terhadap risalah Tauhid. Perjalanan ini belum selesai. Ya masih banyak lapisan-lapisan sejarah yang akan kita buka, masih banyak pasal-pasal Talmud yang belum banyak diketahui publik, dan setiap lembar yang terbuka membawa kita semakin dekat pada satu kesimpulan. Kebenaran hanya ada pada wahyu Allah, bukan pada catatan manusia yang dipelintir demi kepentingan dunia. Suara langkah kaki membelah keheningan ruangan arsip. Debu berjatuhan dari rak kayu yang lapuk. Lembaran berikutnya dari manuskrip tua mulai terbuka, memperlihatkan kalimat-kalimat yang ditulis dalam bahasa Aram dan Ibrani kuno. Disinilah lapisan kedua dari sejarah Talmud mulai tersingkap. Jika pada awalnya Talmud tampak sekadar sebagai kumpulan hukum rabbinik, maka pada lapisan ini ia menampakkan sifat aslinya, bukan sekadar kitab hukum, tapi sistem ideologis yang membentuk cara pandang kelompok tertentu terhadap dunia luar. Para ulama Islam klasik telah lama mencatat bahwa Talmud bukan hanya kitab tafsir, melainkan juga alat pembentukan cara berpikir eksklusif. Dalam tradisi rabbinik, hukum-hukum Talmud hanya mengikat bagi komunitas Yahudi, sedangkan orang luar tidak dianggap memiliki kedudukan yang sama. Dalam Talmud Babilonia terdapat banyak pasal hukum yang membedakan antara Yahudi dan non-Yahudi dalam masalah moral, transaksi ekonomi, bahkan dalam persoalan kehidupan dan kematian. Disinilah muncul konsep yang kemudian menjadi kontroversi besar sepanjang sejarah. Salah satu hal yang membuat para ilmuwan dan ulama Islam memperhatikan Talmud adalah adanya doktrin-doktrin yang seolah melegitimasi perilaku diskriminatif terhadap orang luar. Misalnya, dalam urusan pinjaman uang, hubungan dagang, atau bahkan dalam pemberian kesaksian, hukum dalam Talmud seringkali memberikan kedudukan istimewa kepada Yahudi, sementara non-Yahudi ditempatkan pada posisi inferior. Pandangan semacam ini jelas bertolak belakang dengan prinsip tauhid yang dibawa para nabi, termasuk Musa sendiri, yang menyerukan keadilan dan ketaatan kepada Allah tanpa membeda-bedakan ras atau bangsa. Dalam sejarah Islam, Rasulullah Muhammad SAW menolak keras segala bentuk diskriminasi. Dalam khutbah perpisahan beliau menegaskan, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu dan Bapa kalian satu. Tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab dan tidak pula non-Arab atas Arab, kecuali dengan ketakwaan." Prinsip inilah yang menjadi pondasi keadilan dalam Islam, sangat kontras dengan cara pandang rabbinik yang tertulis dalam Talmud. Lembaran sejarah kemudian membawa kita ke masa-masa pasca kedatangan Rasulullah di Madinah. Saat itu komunitas Yahudi memiliki peran besar dalam bidang ekonomi dan politik. Rasulullah mengikat mereka dalam Piagam Madinah, sebuah perjanjian yang menjamin hak setara bagi seluruh penduduk. Namun sejarah mencatat bahwa beberapa suku Yahudi kemudian melanggar perjanjian tersebut. Dalam banyak riwayat sahih,
Para ulama menelusuri bahwa salah satu faktor utama pelanggaran itu bukan hanya politik, tetapi juga ideologis. Keyakinan bahwa hukum Talmudik lebih tinggi dari perjanjian dengan non-Yahudi. Salah satu peristiwa besar yang menjadi bukti ketegangan ideologis itu adalah pengkhianatan Bani Quraidah. Ketika pasukan musyrik mengepung Madinah pada Perang Khandaq, Bani Quraidah yang sebelumnya terikat perjanjian damai dengan Rasulullah justru membuka pintu Madinah bagi musuh. Dalam catatan para sejarawan Islam seperti Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi, pengkhianatan ini bukan tindakan spontan. Ia lahir dari keyakinan ideologis bahwa perjanjian dengan non-Yahudi tidak mengikat, sebagaimana banyak dijelaskan dalam hukum Rabbinik dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Jawab Asy-Syahi menyebut bahwa salah satu masalah utama dalam tradisi Talmud adalah eksklusivisme hukum. Mereka tidak menganggap non-Yahudi sebagai bagian dari masyarakat yang wajib diperlakukan setara. Inilah yang membedakan Talmud dari Taurat yang asli. Karena dalam Taurat, Musa menyeru kepada keadilan universal. Dalam Islam, Risalah Musa adalah bagian dari Risalah Tauhid yang sama. Karena itu penyimpangan terhadap Taurat dan munculnya Talmud menjadi bukti nyata bagaimana suatu kaum bisa mengubah wajah agama mereka sendiri. Talmud juga berperan besar dalam membentuk pandangan kelompok ini terhadap para nabi setelah Musa. Salah satu hal yang paling mencengangkan adalah bagaimana Talmud menggambarkan Nabi Isa. Dalam banyak bagian, Nabi Isa digambarkan dengan cara yang tidak pantas, bahkan dihina. Maryam, ibunda Nabi Isa, juga menjadi sasaran fitnah dalam beberapa bagian Talmud. Hal ini yang kemudian menjadi pemicu ketegangan besar antara Yahudi dan Kristen selama berabad-abad. Bagi umat Islam, penghinaan terhadap Nabi Isa bukan sekadar persoalan antaragama. Nabi Isa adalah salah satu Rasul Allah. Al-Quran memuliakan beliau. Dalam surat Maryam ayat 30, Nabi Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab, dan Dia menjadikanku seorang nabi." Maka penghinaan terhadap Nabi Isa adalah bentuk penolakan terhadap risalah Tauhid itu sendiri. Dalam sejarah Eropa, isi Talmud yang menyerang Nabi Isa dan Maryam menjadi alasan utama Gereja Katolik melarang peredaran kitab tersebut. Pada abad ke-13 Masehi, Paus Gregorius Naman memerintahkan penyitaan dan pembakaran Talmud di banyak kota Eropa. Paris menjadi salah satu pusat pembakaran terbesar. Tindakan ini bukan sekadar konflik agama, tetapi juga menggambarkan betapa tertutup dan kontroversialnya isi kitab ini. Dalam dunia Islam, Talmud tidak dibakar. Para ulama mempelajarinya dengan hati-hati untuk memahami bagaimana penyimpangan itu terjadi. Dalam kitab tafsir dan sejarah, mereka mencatat bahwa isi Talmud tidak berasal dari wahyu Allah. Talmud hanyalah catatan Rabbi, bukan kitab langit. Karena itu umat Islam dilarang mempercayai isi Talmud yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah bersabda dalam riwayat sahih, "Janganlah kalian membenarkan ahli kitab, dan jangan pula mendustakan mereka, tetapi katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami." Lapisan berikutnya dari Talmud menyangkut hukum-hukum yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Dalam catatan Rabbinik, banyak hukum yang mengatur bagaimana orang Yahudi harus memperlakukan orang luar. Dalam beberapa kasus, non-Yahudi dianggap tidak memiliki hak yang sama dalam kepemilikan, pernikahan, dan transaksi. Doktrin ini memperkuat isolasi komunitas mereka dari dunia luar dan memperkokoh tembok eksklusivisme. Dalam Islam, sikap seperti ini dipandang sebagai bentuk kesombongan terhadap kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 88 tentang sikap keras kepala Bani Israel. Mereka berkata, "Hati kami tertutup." Padahal Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Sikap menutup diri terhadap kebenaran menjadi ciri yang terus berulang dalam sejarah mereka. Di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwa Talmud bukan hanya kumpulan hukum kaku. Ia adalah sistem pemikiran yang membentuk identitas kelompok ini selama berabad-abad. Dalam banyak peristiwa sejarah, terutama di masa kekuasaan Romawi dan kemudian Eropa modern, Talmud menjadi alat untuk mempertahankan keutuhan komunitas Yahudi dari luar. Namun upaya mempertahankan identitas itu disertai dengan doktrin-doktrin yang menciptakan jurang pemisah antara mereka dan dunia di luar. Ketika Islam muncul dengan risalah yang universal, yang menyeru kepada keadilan bagi semua manusia, benturan dengan ide eksklusif Talmudik menjadi tak terelakkan. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 82, Allah berfirman, "Sungguh, kamu akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik." Ayat ini bukan sekadar catatan politik,
tetapi penggambaran realitas ideologis. Dalam sejarah, permusuhan itu lahir dari perbedaan mendasar antara tauhid universal Islam dengan eksklusivisme rabbinik. Dalam catatan sejarah panjang, Talmud juga menjadi dasar bagi banyak keputusan sosial dan politik komunitas Yahudi. Di banyak tempat, Talmud digunakan sebagai rujukan utama untuk menentukan siapa yang dianggap bagian dari komunitas dan siapa yang tidak. Orang Yahudi yang meninggalkan hukum Talmudik sering dianggap pengkhianat. Sebaliknya, orang luar tidak pernah bisa masuk penuh dalam lingkaran itu. Para ulama Islam klasik seperti Imam Al-Zahabi menilai bahwa Talmud adalah salah satu penyebab utama munculnya kesombongan teologis Bani Israel. Mereka mengklaim sebagai umat pilihan Allah, padahal dalam Al-Quran Allah telah berulang kali memperingatkan mereka bahwa kemuliaan hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa." Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada satupun bangsa yang lebih istimewa dari bangsa lain di sisi Allah kecuali karena takwa. Lapisan sejarah ini membawa kita kepada masa-masa awal ekspansi Islam. Ketika Islam menyebar ke Syam, Irak, dan Persia, banyak komunitas Yahudi hidup di bawah pemerintahan Islam. Dalam banyak catatan sejarah Islam, umat Yahudi hidup relatif aman di bawah kekuasaan Islam dibandingkan di bawah kekuasaan Kristen Eropa. Namun meski hidup aman, Talmud tetap menjadi pegangan eksklusif mereka. Mereka menolak mencampur adukkan hukum mereka dengan hukum Islam. Dalam banyak peristiwa, sikap eksklusif ini menimbulkan ketegangan. Para khalifah dan ulama Islam memahami perbedaan ini sebagai perbedaan ideologis, bukan sekadar perbedaan hukum. Karena itu, dalam hukum Islam, non-Muslim diberikan hak untuk menjalankan hukum mereka sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum negara. Tetapi para ulama juga selalu memperingatkan agar umat Islam tidak mengambil ajaran mereka sebagai sumber kebenaran. Perjalanan sejarah kemudian membawa kita ke masa modern. Ketika dunia mulai membuka arsip-arsip kuno, banyak isi Talmud yang dulu tersembunyi mulai terbongkar. Dalam berbagai penelitian, para akademisi menemukan bahwa banyak pasal dalam Talmud bersifat eksklusif dan diskriminatif. Hal ini memicu perdebatan besar di dunia barat sendiri. Banyak kelompok Yahudi liberal yang mulai mempertanyakan keabsahan hukum-hukum rabbinik lama, namun kelompok konservatif tetap mempertahankan doktrin tersebut. Bagi umat Islam, fakta-fakta ini bukan hal baru. Al-Quran telah memperingatkan sejak lama tentang bagaimana Bani Israel akan menyimpang dari wahyu. Para ulama juga telah mengajarkan untuk berhati-hati terhadap riwayat-riwayat mereka. Dalam pandangan Islam, Talmud hanyalah bukti nyata bagaimana suatu umat bisa tersesat ketika mereka meninggalkan wahyu Allah dan menggantinya dengan aturan buatan manusia, lembar demi lembar. Talmud yang terbuka bukan sekadar menunjukkan teks hukum, tetapi juga memperlihatkan pola pikir dan ideologi yang membentuk jalan sejarah. Doktrin eksklusivisme itu kemudian menjadi pondasi yang menguatkan klaim mereka atas tanah suci, mengklaim keistimewaan rasial, dan membentuk benteng ideologis yang sulit ditembus. Dalam sejarah modern, klaim atas tanah Palestina juga tidak lepas dari pemahaman rabbinik ini. Gerakan Zionisme modern banyak mengambil inspirasi dari tafsir Talmudik tentang tanah yang dijanjikan. Dalam Islam, klaim ini tidak sah, karena tanah suci bukan milik satu bangsa. Dalam Al-Maidah ayat 21, Nabi Musa sudah menyeru kepada kaumnya untuk memasuki tanah itu dengan iman dan ketaatan. Tetapi mereka menolak. Karena penolakan itu, Allah mengharamkan tanah itu bagi mereka selama 40 tahun. Maka klaim eksklusif atas tanah suci adalah bentuk pengingkaran terhadap ketetapan Allah sendiri. Perjalanan ini belum selesai. Masih banyak pasal-pasal Talmud yang belum kita buka. Masih banyak kisah sejarah yang tersembunyi di balik tembok eksklusivisme rabbinik. Semakin kita menggali, semakin jelas bagaimana penyimpangan itu membentuk jalan sejarah dunia hingga hari ini. Dan setiap lembar yang terbuka membawa kita semakin dekat pada pemahaman mendalam tentang peringatan Al-Quran terhadap umat terdahulu. Di ujung ruang arsip yang sunyi itu, masih ada rak-rak tua yang belum tersentuh. Naskah-naskah itu menyimpan lapisan-lapisan sejarah yang lebih dalam. Kita belum mencapai inti dari misteri Talmud. Masih ada banyak bagian yang akan membuka mata dunia terhadap bagaimana sebuah kitab tafsir manusia bisa mengubah arah sejarah umat. Perjalanan ini akan terus berlanjut, hingga semua lembaran terbuka dan sejarah kembali bicara dengan suara aslinya. Dalam lembaran sejarah yang jarang disentuh publik, jejak Talmud tidak hanya muncul sebagai teks keagamaan biasa. Ia hadir sebagai naskah yang menjadi fondasi pemikiran kelompok tertentu, dijaga rapat,
diwariskan turun-temurun, dan dijauhkan dari mata luar. Disinilah bagian paling sensitif dari sejarah itu dimulai, ketika Islam mulai berkembang dan konfrontasi ideologis dengan berbagai kelompok agama dan politik semakin tajam. Setelah masa kenabian Muhammad SAW, dunia Islam tidak hanya berhadapan dengan kekuatan militer. Lebih dari itu, ia berhadapan dengan aliran pemikiran, doktrin keagamaan, dan strategi infiltrasi pemikiran yang sangat terstruktur. Dalam berbagai riwayat syahih, Nabi telah memberikan peringatan keras tentang fitnah yang akan muncul dari ahlul kitab yang menyimpang dari wahyu asli mereka. Salah satunya adalah peringatan bahwa Bani Israel akan mengikuti jejak penyimpangan masa lampau dan membawa berbagai ajaran yang berbahaya bagi akidah umat. Dalam sejarah Islam, Talmud dikenal bukan sebagai kitab wahyu, tetapi sebagai kumpulan tafsir rabbinik terhadap Taurat. Teks ini berkembang setelah masa pembuangan Babilonia dan terus disempurnakan selama berabad-abad. Isinya tidak hanya membahas hukum agama, tetapi juga strategi sosial, politik, dan cara pandang terhadap umat lain. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mencatat bagaimana kitab ini membentuk struktur eksklusif di tengah masyarakat, di mana mereka menganggap diri mereka sebagai kelompok terpilih, sementara umat lain ditempatkan pada posisi yang sangat rendah. Para ulama klasik seperti Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dan Al-Tabari dalam tarikhnya menyinggung peran para pendeta Yahudi yang menyembunyikan kebenaran dan memutarbalikkan makna Taurat untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan kemudian berkembang dalam tradisi lisan dan dituliskan dalam Talmud Babilonia dan Yerusalem. Dari sinilah banyak pernyataan yang mengejutkan dunia Islam dicatat, terutama pandangan Talmud terhadap orang non-Yahudi yang dianggap bukan bagian dari komunitas yang dilindungi. Ketika Islam menaklukkan wilayah Syam dan Yerusalem pada masa Khalifah Umar bin Khattab, banyak naskah kuno ditemukan, termasuk salinan-salinan teks Yahudi. Riwayat tentang interaksi Umar dengan tokoh-tokoh Yahudi di Yerusalem menunjukkan bahwa mereka menyadari kekuatan politik baru yang tidak bisa mereka abaikan. Umar menolak mengizinkan ritual. Penyimpangan dilakukan di wilayah suci Islam. Tetapi, catatan sejarah memperlihatkan bagaimana doktrin Talmud tetap dipertahankan secara rahasia. Para ulama menafsirkan sejumlah ayat dalam Al-Quran sebagai peringatan langsung terhadap perilaku penyimpangan ini. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 75, Allah berfirman bahwa ada segolongan dari Bani Israel yang mendengar firman Allah, lalu memutarbalikkannya setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahui kebenarannya. Ini bukan sekadar peringatan moral, melainkan indikasi bahwa ada sistem yang sengaja diciptakan untuk mengendalikan makna wahyu demi kepentingan kelompok tertentu. Fakta mencengangkan muncul dalam teks Talmud sendiri. Dalam beberapa bagiannya, disebutkan aturan yang memperbolehkan kebohongan kepada orang non-Yahudi, memperlakukan mereka sebagai makhluk yang tidak memiliki status spiritual sama dengan orang Yahudi, dan bahkan menempatkan kepemilikan non-Yahudi sebagai sesuatu yang dapat diambil dalam kondisi tertentu. Bagi para ulama Islam klasik, ini bukan sekadar teks agama, melainkan struktur ideologi yang berpotensi menjadi ancaman serius jika diterapkan dalam konteks politik. Penyelidikan sejarah memperlihatkan bagaimana Talmud menjadi sumber pembenaran tindakan eksklusif dan infiltrasi di berbagai masa. Dalam catatan At-Tabari dan Ibnu Khaldun, ada rujukan tentang bagaimana kelompok Yahudi di masa awal Islam membentuk jaringan informasi yang sangat tertutup, menyebarkan kabar bohong, dan menanamkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 41 mencatat, "Wahai Rasul, janganlah engkau bersedih hati terhadap orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekafiran di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka tidak beriman, dan juga orang-orang Yahudi. Mereka suka mendengar berita bohong dan mendengar perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah perkataan-perkataan dari tempat-tempatnya." Ayat ini menjadi penanda kuat bagaimana penyebaran informasi palsu menjadi salah satu senjata utama. Dalam penyelidikan yang dilakukan ulama-ulama tafsir, mereka menemukan pola yang sama dalam isi Talmud. Teks-teksnya mengajarkan doktrin perlindungan kelompok dengan cara memperdaya lawan secara strategis. Selama era kekhalifahan Abbasiyah, banyak naskah kuno diterjemahkan. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, dan banyak orang dari berbagai latar belakang agama hidup berdampingan. Tetapi dalam situasi ini pula, para khalifah mendapatkan laporan dari para qadhi dan ulama tentang adanya naskah-naskah Yahudi yang disembunyikan dan berisi ajaran yang bertolak.
belakang dengan prinsip keadilan Islam. Beberapa penyelidik istana mencatat isi naskah Talmud yang mencela Nabi Isa alaihissalam, yang dalam Islam dihormati sebagai Nabi Allah, dan mengandung penghinaan terhadap kaum non-Yahudi. Fakta-fakta ini disampaikan oleh para ulama sebagai bentuk kewaspadaan, bukan untuk membenci, melainkan untuk memahami akar. Ideologi yang dapat menjadi sumber fitnah besar. Inilah alasan mengapa banyak ulama menekankan larangan keras bagi kaum muslimin untuk mempelajari kitab-kitab semacam itu tanpa dasar ilmu yang kuat. Mereka menyadari di dalam teks-teks Talmud tersimpan ide-ide yang mampu mengubah cara berpikir masyarakat, membelokkan akidah, dan melemahkan kesatuan umat. Catatan sejarah Andalusia juga memperlihatkan dimensi lain dari keberadaan Talmud. Ketika peradaban Islam mencapai puncak keemasan di Cordoba dan Granada, kaum Yahudi hidup di bawah perlindungan pemerintahan Islam. Namun, sejumlah laporan intelijen pada masa itu mencatat pertemuan-pertemuan rahasia komunitas Yahudi yang membahas isi kitab mereka yang tidak pernah disampaikan ke publik Muslim. Para qadhi Andalusia mencatat isi naskah tersebut dengan sangat hati-hati. Beberapa di antaranya memuat pernyataan yang menyebut bahwa tanah yang mereka pijak bukanlah milik bangsa lain, tetapi bagian dari rencana jangka panjang untuk membangun kembali kekuasaan mereka. Pola ini menunjukkan bagaimana Talmud bukan hanya teks agama, melainkan peta jalan ideologis, sebuah doktrin yang terpelihara secara turun-temurun. Ketika pemerintahan Islam melemah di Spanyol, kekuatan Eropa yang bangkit kemudian menggunakan jaringan ini sebagai bagian dari strategi politik. Para peneliti Muslim klasik mencatat keterkaitan antara teks Talmud dan bangkitnya semangat eksklusivitas yang kemudian berperan dalam konflik besar dunia. Dalam dunia modern, isi Talmud sebagian sudah diterjemahkan dan dapat diakses. Namun banyak bagian inti tetap hanya diketahui oleh kalangan tertentu. Para sejarawan Muslim yang mengkaji teks ini menemukan bahwa sebagian besar doktrinnya bersifat tertutup, hanya diperuntukkan bagi mereka yang dianggap siap secara ideologis. Disinilah muncul dugaan kuat bahwa doktrin tersebut digunakan untuk membentuk strategi global yang rapi dan panjang. Riwayat-riwayat syahih dan tafsir Ahlus Sunnah memberikan peringatan keras tentang strategi jangka panjang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah riwayat syahih, "Kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga jika mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikutinya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadits ini bukan sekadar peringatan moral, melainkan isyarat tentang infiltrasi ideologis dan sosial yang akan terjadi dalam perjalanan panjang sejarah Islam. Talmud menjadi salah satu sumber ideologi yang menumbuhkan pola pikir eksklusif dan pola gerak politik terselubung. Ketika kekhalifahan Utsmaniyah mulai melemah pada abad ke-19, laporan-laporan intelijen Islam menyebut adanya aktivitas kelompok Yahudi yang sangat terorganisir di Eropa Timur, membawa ide-ide lama yang bersumber dari Talmud ke dalam strategi politik modern. Mereka menyusup ke bidang ekonomi, perbankan, dan diplomasi. Strategi ini bukan sekadar spekulasi, tetapi tercatat dalam arsip-arsip lama pemerintahan Utsmaniyah dan laporan para ulama yang bertugas mengawasi keamanan umat. Fakta-fakta mencengangkan ini jarang dibuka ke publik luas. Banyak catatan sejarah Islam tentang hal ini terkubur di perpustakaan kuno, ditulis dalam aksara Arab klasik yang hanya bisa dibaca oleh para peneliti terlatih. Namun ketika lapisan sejarah itu mulai disingkap satu persatu, pola besar ini terlihat jelas. Ada benang merah antara isi Talmud, strategi kelompok eksklusif, dan dinamika politik global yang mengguncang peradaban Islam. Banyak pernyataan dalam Talmud tidak dapat dipertemukan dengan prinsip Islam yang menjunjung keadilan dan kemanusiaan universal. Sementara Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam, Talmud memandang dunia dengan kacamata eksklusif. Ketegangan ini sudah muncul sejak masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhadapan langsung dengan kelompok Yahudi di Madinah yang terikat oleh perjanjian, tetapi melanggarnya secara sistematis. Perjanjian Piagam Madinah mencatat bagaimana Nabi memperlakukan komunitas Yahudi dengan keadilan, tetapi balasan yang didapat adalah pengkhianatan dari beberapa kabilah, seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Dalam konteks sejarah Islam, tindakan pengkhianatan itu bukan muncul tiba-tiba. Para ulama menyimpulkan bahwa ideologi eksklusif yang bersumber dari teks Talmud menjadi fondasi perilaku politik kelompok tersebut. Catatan Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham.
memperlihatkan bagaimana pertemuan rahasia di antara para pemimpin Yahudi Madinah membahas strategi untuk menjatuhkan kekuatan Islam dari dalam. Mereka menyebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, dan bersekutu dengan musuh-musuh Islam. Dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 2, Allah berfirman, "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahlul kitab dari kampung-kampung mereka pada pengusiran yang pertama. Kalian tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari Allah, maka Allah mendatangi mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka." Ayat ini menjadi saksi sejarah bahwa kekuatan ideologis yang tersembunyi di balik Talmud tidak hanya membentuk cara berpikir, tetapi juga cara bertindak. Infiltrasi, persekongkolan, dan pengkhianatan menjadi senjata utama. Lembar sejarah ini terus berlanjut. Setelah kekuatan Islam menguat, kelompok Yahudi memilih strategi bertahan, menyembunyikan ajaran mereka, dan menunggu momentum. Dalam berbagai riwayat tafsir disebutkan bahwa mereka tidak pernah berhenti membangun jaringan, bukan dalam bentuk peperangan terbuka, melainkan melalui pengaruh ide dan ekonomi. Strategi ini terlihat kembali dalam masa modern, ketika dunia Islam terpecah, dan kekuatan global dikuasai oleh jaringan ekonomi besar yang berakar di Eropa. Seiring terbukanya dokumen-dokumen lama, banyak sejarawan Muslim mulai membaca ulang Talmud dari perspektif sejarah Islam. Mereka menemukan bahwa isi teks tersebut sejalan dengan pola gerakan, infiltrasi dalam sejarah panjang peradaban Islam. Talmud bukan hanya kitab tafsir Yahudi, tetapi juga cetak biru dari eksklusivisme yang sangat terstruktur. Setiap lapisan sejarah yang dibuka, setiap ayat Al-Quran yang dipelajari, dan setiap riwayat syahih yang diteliti membawa kita semakin dalam ke dalam jaringan sejarah ini. Semakin dalam, semakin jelas pola besar yang selama ini tersembunyi, dan semakin terasa bahwa banyak bagian dari sejarah ini belum pernah benar-benar dibuka secara utuh di hadapan umat Islam. Jejak panjang, Talmud semakin mencolok ketika dunia Islam mulai menghadapi perubahan besar pada masa kolonialisme. Ketika kekuatan Eropa bangkit, berbagai jaringan finansial dan intelektual Yahudi Eropa muncul ke permukaan. Para sejarawan Muslim yang mengkaji arsip-arsip kolonial menemukan fakta mencengangkan. Banyak kebijakan politik besar Eropa terhadap wilayah Muslim tidak murni lahir dari strategi negara, melainkan juga dipengaruhi jaringan kelompok kecil yang memiliki basis ideologis kuat. Salah satunya berakar pada ajaran Talmud. Para ulama pada masa Utsmaniyah mencatat bahwa dalam teks-teks Talmud terdapat penekanan tentang tanah yang dijanjikan dan misi pemulihan kekuasaan global. Dalam Islam, konsep tanah suci memiliki makna spiritual dan universal. Namun dalam doktrin Talmud, tanah dianggap milik eksklusif suatu kelompok yang dipilih, dan penguasaan atas tanah itu menjadi agenda jangka panjang yang tidak boleh ditinggalkan. Ketika Palestina masih berada dalam kekuasaan Islam, gagasan ini tidak pernah padam, hanya bersembunyi. Abad ke-19 menjadi titik balik besar. Banyak intelektual Muslim pada masa itu mulai menyadari bahwa kolonialisme bukan hanya invasi militer, tetapi juga bagian dari permainan ideologi panjang. Sejumlah laporan intelijen Utsmaniyah mencatat keberadaan kelompok rahasia yang membawa ide-ide Talmudik ke dalam jaringan keuangan internasional. Strategi ini membungkus ambisi ideologis dengan topeng, ekonomi, dan diplomasi dokumen. Yang ditemukan dalam arsip Istanbul mencatat bagaimana lembaga-lembaga keuangan Yahudi di Eropa, Timur dan Barat mulai membeli tanah di wilayah Palestina melalui perantara Eropa. Para ulama memperingatkan khalifah bahwa strategi ini bukan semata ekonomi, tetapi bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Dalam banyak tafsir klasik, para ulama menghubungkan fenomena ini dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak akan lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ayat ini bukan sekadar peringatan spiritual, melainkan juga peringatan terhadap strategi infiltrasi ideologi dan kekuasaan. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa musuh tidak akan berhenti berusaha mempengaruhi umat Islam hingga Islam itu sendiri terbelokkan. Talmud, dalam pandangan para peneliti Muslim klasik, menjadi salah satu akar ideologi dari usaha tersebut. Lebih jauh ke abad ke-20, dunia menyaksikan lahirnya gelombang besar peristiwa geopolitik, deklarasi Balfour, pendirian Israel, dan konflik panjang di Timur Tengah.
Para sejarawan Islam memandang ini bukan sebagai peristiwa terputus, tetapi bagian dari benang merah panjang yang mengakar dalam ajaran-ajaran Talmudik tentang pemulihan tanah perjanjian dan dominasi global. Dalam teks Talmud terdapat ajaran tentang penguasaan ekonomi dunia sebagai sarana untuk mencapai tujuan ideologis. Para peneliti Muslim klasik dan modern mencatat bagaimana ajaran ini diterapkan secara sistematis. Lembaga keuangan internasional, media, dan jaringan pendidikan digunakan sebagai sarana mengendalikan narasi sejarah dan membentuk opini publik global. Ini bukan sekadar teori konspirasi, tetapi fakta historis yang tercatat dalam arsip diplomatik, catatan kolonial, dan penelitian ilmiah yang jarang diangkat ke permukaan. Pada masa kekhalifahan terakhir, para ulama telah memperingatkan secara terbuka. Dalam khutbah-khutbah Jumat di Istanbul, para khatib mengingatkan bahwa ada strategi panjang yang sedang berjalan. Mereka menyebut bagaimana isi Talmud memandang umat non-Yahudi sebagai bangsa lain yang boleh dimanipulasi selama hal itu membantu tercapainya tujuan ideologis. Dalam konteks sejarah Islam, ini sangat berbahaya karena menyasar fondasi umat, akidah, persatuan, dan kedaulatan politik. Ayat-ayat Al-Quran pun terus menjadi panduan untuk membaca kenyataan ini. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 82 disebutkan, "Sesungguhnya kamu akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu akan dapati orang-orang yang paling dekat kasih sayangnya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya kami ini orang Nasrani.' Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri." Para mufasir menjelaskan bahwa ayat ini bukan ajakan untuk kebencian, tetapi peringatan agar umat Islam memahami realitas politik dan ideologis yang telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dan dalam konteks Talmud, peringatan ini semakin terasa relevan, karena teks tersebut benar-benar berisi prinsip eksklusivitas yang keras. Fakta mencengangkan lainnya muncul ketika sejarawan Muslim meneliti naskah Talmud Babilonia secara langsung. Dalam teksnya ditemukan pernyataan-pernyataan yang secara terang-terangan menghina Nabi Isa alaihissalam, yang dalam Islam dipandang sebagai nabi mulia. Teks tersebut juga memuat pandangan bahwa orang non-Yahudi tidak memiliki kedudukan spiritual dan harta mereka boleh diambil dalam kondisi tertentu. Ini sangat bertolak belakang dengan Islam yang menekankan keadilan universal dan penghormatan terhadap manusia. Bagi para ulama Islam, temuan ini bukan sesuatu yang mengejutkan sepenuhnya. Rasulullah SAW sudah memperingatkan dalam hadits syahih bahwa fitnah terbesar menjelang akhir. Zaman akan muncul dari kelompok yang menyembunyikan kebenaran dan memanipulasi hukum Allah untuk kepentingan mereka. Para sahabat memahami bahwa Bani Israel yang menyimpang memiliki tradisi panjang dalam hal ini, sebagaimana telah disebutkan dalam berbagai ayat. Dalam sejarah panjang Islam, setiap kali kekuatan Islam melemah, infiltrasi ideologis semakin kuat. Ketika kekhalifahan Andalusia runtuh, jaringan pemikiran Talmudik berkembang di Eropa. Ketika Utsmaniyah melemah, jaringan ini bertransformasi dalam bentuk kekuatan ekonomi dan politik global. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola yang berulang, pola yang telah diingatkan Al-Quran dan hadits syahih sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah catatan rahasia yang ditemukan oleh para peneliti Muslim modern dalam arsip Inggris dan Prancis. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa sebagian tokoh pergerakan politik Yahudi pada awal abad ke-20 menggunakan ayat-ayat Talmud sebagai dasar legitimasi ideologis untuk mendukung gerakan Zionisme modern. Mereka menyebutkan tanah Palestina sebagai pusat janji dan mengutip bagian Talmud yang memerintahkan untuk tidak melupakan tanah itu meskipun mereka berada dalam pengasingan. Ini menunjukkan bagaimana isi kitab Talmud bukan hanya teks keagamaan kuno, melainkan cetak biru dari proyek ideologis besar yang menyebar melampaui zaman. Ketika dunia Islam terpecah, proyek ini menemukan momentumnya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menekankan bahwa satu-satunya benteng untuk menghadapi fitnah besar ini adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman yang lurus. Karena ideologi Talmud bersifat eksklusif dan menutup pintu dialog universal, Islam justru mengajarkan keterbukaan dengan prinsip keadilan dan kebenaran yang tidak bisa ditawar. Tetapi sejarah menunjukkan musuh tidak selalu datang dengan pedang. Mereka sering datang dengan pena, dengan buku, dengan sistem, dan dengan ide. Talmud menjadi salah satu pondasi sistem itu. Ia menyusup ke dalam pemikiran,
politik, ekonomi, bahkan ke dalam pendidikan. Para ulama pada masa lalu sudah memperingatkan bahwa fitnah pemikiran jauh lebih berbahaya daripada fitnah peperangan karena ia masuk secara perlahan dan menggerogoti dari dalam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156 Allah berfirman, "Orang-orang yang telah kami beri Alkitab mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya segolongan di antara mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya." Ini menggambarkan bahwa penyembunyian kebenaran bukan sekadar tindakan individu, melainkan strategi kolektif yang sudah berlangsung lama. Fakta ini semakin nyata ketika dunia Islam modern mulai mengungkap jaringan-jaringan yang memiliki akar ideologis kuat pada teks Talmud. Dalam berbagai penelitian, ditemukan bahwa sebagian besar gerakan ekonomi dan politik besar abad ke-20 yang berhubungan dengan gerakan Zionisme memiliki rujukan pada ayat-ayat Talmud. Para pemimpin mereka menggunakan teks ini sebagai pembenaran untuk setiap langkah yang diambil, termasuk penguasaan tanah dan penindasan terhadap bangsa lain. Para ulama Islam klasik dan modern memahami ini sebagai bagian dari rangkaian panjang pertempuran ideologi antara kebenaran dan kebatilan. Mereka tidak melihatnya sebagai konflik ras atau etnis, tetapi sebagai benturan antara ajaran yang menyempitkan rahmat Allah dengan ajaran Islam, yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Inilah sebabnya mengapa para khalifah, sultan, dan pemimpin Islam sepanjang sejarah selalu menaruh perhatian serius terhadap gerakan ideologis ini. Mereka tahu, jika umat lengah, maka benteng akidah akan terkikis bukan oleh perang terbuka, tetapi oleh manipulasi pemikiran yang sangat rapi. Dan Talmud, dalam sejarah panjang ini, menjadi simbol dari infiltrasi ideologis tersebut. Narasi sejarah ini belum berhenti. Masih ada banyak dokumen yang belum dibuka. Masih ada catatan-catatan kuno yang tersimpan di perpustakaan rahasia, di tangan para kolektor, atau terkunci dalam arsip negara. Setiap lapisan yang dibuka selalu memperlihatkan benang merah yang sama. Benang merah yang menghubungkan masa Nabi, masa kekhalifahan, masa kolonialisme, hingga dunia global modern. Dan pada titik ini, pertanyaannya bukan lagi apakah Talmud itu nyata atau tidak, melainkan seberapa besar pengaruhnya terhadap perjalanan sejarah umat Islam. Apa yang ada dalam teks itu bukan sekadar kalimat keagamaan, tetapi arahan ideologis yang telah membentuk peradaban dunia selama berabad-abad. Ketika tirai sejarah semakin terbuka, kita mulai menyaksikan bagaimana isi Talmud tidak berhenti pada ranah teologis internal. Doktrin-doktrin di dalamnya menuntun sebuah pola pikir strategis, mengontrol sumber daya, membentuk jaringan eksklusif, dan menundukkan struktur sosial di luar komunitas mereka secara bertahap. Pola ini sangat berbeda dengan ajaran Islam yang menekankan keterbukaan dan keadilan salah. Satu bagian dalam Talmud yang sering dibahas para peneliti Muslim klasik adalah doktrin tentang penguasaan atas harta bangsa lain. Dalam teks ini, terdapat penjelasan bahwa harta non-Yahudi tidak memiliki status sakral, sehingga dapat dikuasai jika dianggap mendukung misi perjanjian. Dalam Islam, tindakan semacam itu adalah pelanggaran besar, tetapi dalam ajaran Talmudik, ia menjadi bagian dari strategi kelompok. Para ulama Islam awal, khususnya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, menyadari betul bahaya pandangan seperti ini. Karena itu, perjanjian dengan komunitas Yahudi di Madinah diatur dengan sangat ketat dan diawasi langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Namun setelah wafatnya Rasulullah, infiltrasi tidak berhenti. Tercatat dalam beberapa kitab sejarah seperti Tarikh Al-Tabari dan Sirah Ibnu Hisham, ada usaha kelompok tertentu untuk mempengaruhi tatanan sosial Madinah melalui jalur ekonomi. Mereka membentuk jaringan pedagang dan pengumpul hasil bumi, dengan tujuan mengendalikan rantai pasok. Dalam perspektif Islam, ini adalah tindakan ekonomi biasa, tetapi dalam konteks ideologi Talmudik, ini adalah langkah strategis. Peristiwa demi peristiwa pada masa kekhalifahan awal menjadi cermin dari apa yang kemudian berkembang pada abad modern. Ketika kaum muslimin lengah, jaringan ini perlahan memperluas pengaruhnya. Para sahabat memahami tanda-tanda ini, karena Rasulullah telah memperingatkan dalam hadits syahih bahwa fitnah terbesar di akhir zaman akan banyak datang, bukan dengan pedang, tetapi melalui tipu daya dan pengendalian sumber kekuatan dunia. Fakta lain yang mengejutkan muncul ketika kita menelusuri catatan Andalusia abad ke-10 hingga ke-13. Ketika Islam mencapai puncak peradaban di Eropa Barat, komunitas Yahudi menikmati kebebasan hidup dan berperan besar dalam perdagangan serta ilmu pengetahuan. Namun di balik itu,
para qadhi Andalusia mencatat aktivitas komunitas rahasia yang membahas isi kitab Talmud dan menyusun strategi jangka panjang. Laporan-laporan tersebut kini menjadi dokumen sejarah yang disimpan di sejumlah arsip kuno dunia Islam. Mereka membentuk dewan internal yang tertutup, di mana pembacaan Talmud dilakukan secara rahasia, bukan di sinagoga terbuka. Di dalamnya, mereka menguatkan doktrin eksklusivitas, menanamkan pandangan tentang bangsa terpilih, dan menyusun rencana pengaruh ekonomi. Saat Andalusia melemah akibat konflik internal umat Islam, jaringan ini mengambil alih sektor keuangan dan mendukung kekuatan Kristen Eropa untuk mengambil alih wilayah Muslim secara bertahap. Peralihan kekuasaan di Andalusia bukan semata karena kekuatan militer salibis, tetapi juga akibat rusaknya struktur internal umat dan menguatnya jaringan ekonomi luar. Para sejarawan Muslim klasik seperti Ibnu Khaldun mencatat fenomena ini sebagai salah satu bentuk penaklukan dari dalam yang berbeda dengan peperangan terbuka. Dan jika kita kembali ke isi Talmud, pola ini sangat sesuai dengan doktrin panjang yang ada di dalamnya. Menguasai dunia melalui jalur ekonomi, bukan hanya kekuatan senjata. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, pola ini semakin nyata. Gerakan politik Zionisme modern yang muncul di Eropa ternyata sangat dipengaruhi teks Talmudik. Dalam pertemuan-pertemuan rahasia yang kemudian terungkap melalui dokumen intelijen, banyak pemimpin gerakan ini mengutip isi Talmud tentang tanah perjanjian dan bangsa pilihan untuk membenarkan langkah mereka merebut Palestina. Doktrin ini menjadi bahan bakar ideologis yang sangat kuat, jauh melampaui wacana politik biasa. Para ulama Ahlus Sunnah pada masa itu membaca situasi ini dengan sangat jernih. Mereka mengingatkan umat agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai benteng terakhir. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 109, Allah berfirman, "Banyak di antara ahlul kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran." Ayat ini mengajarkan bahwa upaya menggeser keimanan umat Islam bukanlah kejadian sesaat, melainkan dorongan ideologis yang telah ada sejak awal. Teks Talmud tidak berhenti di masa lalu. Dalam catatan geopolitik modern, ajaran ini digunakan sebagai dasar untuk membentuk gagasan eksklusivitas negara dan mendukung ekspansi politik. Salah satu contoh paling mencolok adalah penggunaan konsep Eretz Israel, tanah Israel besar, yang sangat berkaitan dengan tafsir Talmudik atas Taurat. Konsep ini mengabaikan realitas politik modern dan mengakar dalam ideologi religius yang sudah berumur ribuan tahun. Sementara itu, Islam sejak awal tidak pernah mengajarkan penaklukan dunia dengan cara menjajah, tetapi melalui penyebaran dakwah dan keadilan sosial. Islam menghormati ahlul kitab yang hidup damai di wilayah Islam. Namun sejarah memperlihatkan bahwa tidak semua kelompok Yahudi hidup dengan prinsip damai. Sebagian kecil yang berpegang teguh pada doktrin Talmudik justru bergerak dalam diam, menyusun langkah jangka panjang untuk merebut kembali tanah yang mereka klaim. Infiltrasi pemikiran modern yang diwarnai ajaran Talmud juga menyentuh bidang pendidikan. Banyak lembaga internasional yang membawa ide liberalisme ekstrem, sekularisme radikal, dan relativisme moral, semuanya diselipkan dalam kurikulum global. Para peneliti Muslim mencatat bahwa ide-ide ini pada intinya berasal dari gerakan intelektual Eropa yang dipengaruhi kuat oleh pemikiran Talmudik tentang dominasi narasi. Mereka menguasai percetakan, media massa, dan kemudian industri film. Ketika opini publik dunia bisa dikendalikan, maka persepsi terhadap sejarah juga dapat dipelintir. Maka tidak mengherankan jika banyak lapisan sejarah Islam dikaburkan, sementara narasi yang menguntungkan agenda ideologis tertentu dikuatkan. Para ulama tafsir klasik sering mengingatkan, siapa yang mengendalikan narasi, maka ia sedang membentuk sejarah masa depan. Di dalam Talmud, terdapat perintah kepada komunitas mereka untuk tidak memberikan akses penuh kepada bangsa lain atas pengetahuan inti mereka. Mereka boleh hidup berdampingan, tetapi rahasia mereka tidak boleh bocor. Prinsip ini pula yang menjelaskan mengapa teks Talmud dalam bentuk aslinya sangat sulit diakses masyarakat umum selama berabad-abad. Ia dijaga dalam lingkaran rabbinik yang sangat tertutup. Pada awal abad ke-20, ketika sebagian teks Talmud mulai diterjemahkan, muncul kehebohan besar di dunia akademik Eropa. Banyak sarjana non-Yahudi terkejut dengan isi teks yang sangat eksklusif dan keras. Beberapa negara bahkan melarang publikasi bebas Talmud karena khawatir akan memicu konflik sosial. Namun jaringan kekuatan yang sudah mapan berhasil mengontrol persepsi ini, menutupi bagian-bagian sensitif,
dan hanya menampilkan wajah lunak dari teks tersebut ke publik luas. Di dunia Islam, para ulama memahami bahwa ini bukan sekadar teks sejarah biasa. Ia adalah naskah ideologis yang dapat membentuk kebijakan global. Ketika Palestina jatuh ke tangan Zionis modern, para ulama menyebut bahwa ini adalah babak baru dari naskah panjang Talmudik yang mulai terrealisasi. Doktrin tanah perjanjian yang selama ribuan tahun dijaga rapat kini digunakan sebagai dasar politik dan militer untuk menindas bangsa lain. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 45, Allah berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama di antara keduanya, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Ayat ini dipahami banyak ulama sebagai peringatan akan siklus sejarah yang berulang. Ketika kesombongan dan kezaliman mereka memuncak, Allah akan menurunkan hukuman melalui tangan hamba-hambanya. Ayat ini sering dijadikan rujukan dalam pembacaan sejarah panjang antara Talmudik eksklusivisme dan peradaban Islam. Fakta-fakta ini tidak disusun untuk menebar kebencian, tetapi untuk membuka mata bahwa ada jaringan sejarah panjang yang sangat sedikit disentuh publik Muslim modern. Kita tidak sedang membahas semua komunitas Yahudi, melainkan doktrin Talmudik yang digunakan oleh sebagian kecil kelompok untuk membangun agenda global. Inilah alasan mengapa banyak ulama salaf dan khalifah sepanjang sejarah Islam begitu waspada terhadap pergerakan pemikiran ini. Mereka menyadari bahwa pertempuran terbesar umat bukan di medan perang, tetapi di medan ideologi, pemikiran, dan persepsi sejarah. Talmud menjadi salah satu fondasi ideologi itu. Narasi ini terus berjalan. Setiap kali satu lapisan sejarah dibuka, akan selalu muncul lapisan baru di bawahnya. Lebih gelap, lebih dalam, dan lebih strategis. Sejarah ini tidak pernah berhenti di satu masa. Ia bergerak seperti aliran sungai bawah tanah, sunyi, namun sangat menentukan arah peradaban. Dalam catatan sejarah panjang hubungan Islam, Yahudi, dan Nasrani, ada satu naskah yang kerap disebut namun jarang benar-benar dikupas secara terbuka, Talmud. Kitab ini bukan sekadar kumpulan hukum atau tafsir agama Yahudi, tetapi juga menjadi salah satu teks paling berpengaruh dalam pembentukan pandangan kelompok tertentu terhadap dunia luar. Para peneliti Islam klasik menyebutnya sebagai kitab rahasia yang menanamkan cara pandang eksklusif terhadap bangsa lain. Dalam banyak riwayat dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama memperingatkan tentang peran ideologis Talmud dalam membentuk gerakan yang kelak menjadi akar dari berbagai permusuhan terhadap umat Islam sepanjang sejarah. Talmud terbagi menjadi 2 bagian besar, Mishnah dan Gemara. Mishnah berisi kumpulan hukum lisan Yahudi, sedangkan Gemara adalah diskusi panjang dan penjelasan terhadap Mishnah yang ditulis oleh para rabi setelah masa pembuangan di Babilonia. Kitab ini sangat tebal, mencapai ribuan halaman, dan dalam sejarahnya hanya dipelajari oleh kalangan terbatas. Dalam catatan sejarah Islam, Talmud muncul sebagai teks yang beredar di antara para rabi Yahudi yang hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim, terutama pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Beberapa penulis Muslim klasik mencatat bahwa ajaran Talmud menyimpan pandangan keras terhadap umat selain Yahudi, terutama terhadap umat Islam yang pada masa itu menjadi kekuatan politik dan agama terbesar di dunia. Di antara isi Talmud yang dicatat oleh para ulama klasik, terdapat pandangan bahwa dunia dibagi menjadi 2, bangsa pilihan dan bangsa goyim, non-Yahudi. Istilah goyim dalam teks ini tidak sekadar menyebut bangsa lain, tetapi juga menggambarkan mereka sebagai kelas rendah, yang menurut doktrin tersebut tidak memiliki kedudukan spiritual yang sama. Dalam konteks sejarah Islam, pandangan ini seringkali menjadi dasar ketegangan sosial di wilayah-wilayah di mana komunitas Yahudi hidup berdampingan dengan umat Muslim. Catatan para ulama klasik menggambarkan bahwa sebagian kelompok rabi menanamkan konsep ini secara kuat kepada murid-muridnya. Para penulis Muslim seperti Ibn Hazm dan Al-Qurtubi mencatat dengan hati-hati bagaimana isi kitab Talmud dijadikan dasar pembenaran tindakan eksklusif. Dalam penelusuran sejarah, konsep ini tidak hanya berhenti pada ruang agama, tetapi merembes ke dalam cara pandang politik. Talmud mengajarkan bahwa tanah yang dijanjikan hanya untuk mereka, dan bangsa lain tidak punya hak atasnya. Pandangan ini sangat kontras dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan universal dan larangan keras untuk merasa lebih tinggi atas dasar keturunan atau suku.
dalam peradaban Islam klasik, terutama pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, para cendekiawan Muslim banyak mengkaji kitab-kitab asing, termasuk kitab Yahudi. Catatan yang mereka tinggalkan menunjukkan bahwa Talmud menyimpan banyak pasal yang mencengangkan. Di dalamnya terdapat aturan yang memperbolehkan tipu daya terhadap non-Yahudi dalam konteks tertentu, pandangan diskriminatif terhadap agama lain, dan prinsip keras mengenai pemilikan dunia oleh bangsa pilihan. Bagi masyarakat Muslim yang terbiasa dengan konsep tauhid dan keadilan Allah yang universal, isi kitab ini menjadi sesuatu yang mengundang kewaspadaan. Salah satu bagian yang paling sering disebut dalam catatan sejarah Islam adalah doktrin yang menyatakan bahwa keselamatan hanya milik satu golongan, sementara bangsa lain dianggap tidak layak memperoleh kehidupan akhirat yang mulia. Dalam Islam, konsep ini jelas ditolak, karena Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Maka ketika ulama-ulama besar Islam membaca isi Talmud, mereka menyadari ada perbedaan mendasar antara konsep wahyu yang universal dengan konsep eksklusif yang ada dalam kitab tersebut. Lebih jauh lagi, para peneliti Muslim pada masa itu juga menemukan bahwa Talmud tidak hanya membahas hukum keagamaan, tetapi juga menyimpan banyak narasi sejarah versi mereka sendiri, yang berbeda tajam dengan catatan wahyu ilahi yang dibawa para nabi. Misalnya, kisah tentang Nabi Ibrahim dan keturunannya diubah sedemikian rupa untuk menguatkan narasi keistimewaan satu garis keturunan tertentu, sementara keturunan lainnya, termasuk Ismail, diletakkan pada posisi sekunder. Hal ini sangat kontras dengan Islam yang justru memuliakan keturunan Ismail, dari mana lahir Nabi Muhammad. Seiring berjalannya waktu, isi Talmud ini menjadi salah satu dasar ideologis bagi sebagian kelompok Yahudi yang menutup diri dari masyarakat luar. Ketika umat Islam berkembang pesat di Andalusia, Syam, Mesir, dan Irak, sebagian kelompok Yahudi hidup berdampingan dengan damai. Namun ada juga kelompok tertentu yang menyimpan doktrin keras ini sebagai identitas ideologis internal. Para ulama Islam yang mencatat isi Talmud bukan bermaksud menyerang, tetapi mengungkap isi teks yang tertutup rapat bagi masyarakat umum, sehingga umat Islam memahami akar ideologis yang bisa melahirkan permusuhan. Dalam beberapa catatan sejarah, Talmud juga menjadi alasan kenapa beberapa kerajaan Eropa merasa curiga terhadap komunitas Yahudi pada abad pertengahan. Gereja Katolik melarang peredaran Talmud pada masa tertentu karena isinya dianggap sangat provokatif terhadap umat non-Yahudi. Namun ironisnya, larangan itu justru memperkuat posisi kitab ini sebagai teks rahasia. Ketika Islam berjaya dan ilmu pengetahuan berkembang, beberapa penulis Muslim mendapat akses untuk membaca dan mendokumentasikan isinya. Dari sinilah banyak catatan sejarah Islam mengenai Talmud berasal. Yang paling mencengangkan adalah bagaimana isi Talmud sering dipakai sebagai landasan pemikiran politik pada masa modern. Dalam sejarah konflik di Timur Tengah, narasi tanah yang dijanjikan hanya untuk satu bangsa menjadi slogan politik yang mengguncang dunia Islam. Pandangan ini berakar kuat dalam interpretasi terhadap teks-teks Talmud. Inilah yang membuat para ulama Islam klasik dan kontemporer memperingatkan umat agar memahami akar ideologis ini, bukan sekadar melihat peristiwa secara permukaan. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingatkan bahwa umat Islam harus berpegang pada kebenaran wahyu, bukan narasi sejarah buatan manusia. Mereka mengajarkan bahwa permusuhan ideologis terhadap Islam sudah dimulai jauh sebelum masa Nabi Muhammad diutus. Dalam sejarah para nabi, Bani Israel telah beberapa kali memperlihatkan sikap keras kepala terhadap wahyu. Ini bukanlah kebencian terhadap satu bangsa, tetapi peringatan terhadap ideologi yang menolak kebenaran dari Allah. Nabi Muhammad juga telah memperingatkan dalam banyak hadis syahih tentang bagaimana sebagian Bani Israel akan memelintir wahyu. Seiring terbukanya lebih banyak arsip dan naskah kuno, dunia akademik modern pun mulai mencatat isi Talmud secara terbuka. Namun bagi umat Islam, peringatan ulama klasik telah lebih dahulu hadir. Mereka tidak hanya membaca teks ini dari luar, tetapi menganalisisnya dari sudut pandang akidah dan sejarah kenabian. Fakta-fakta mencengangkan tentang pandangan eksklusif, diskriminatif, dan keras dalam teks ini kini tidak lagi menjadi rahasia. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua orang Yahudi mengamalkan isi Talmud secara literal, karena dalam perkembangannya, banyak pula perbedaan tafsir dan mazhab di antara mereka sendiri. Meski begitu, narasi eksklusif dalam Talmud tetap memiliki dampak besar dalam sejarah dunia, terutama dalam benturan ideologis dengan Islam. Dalam sejarah panjang sejak masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin hingga kekhalifahan besar Islam,
Pandangan keras ini menjadi salah satu sumber ketegangan yang tak bisa diabaikan. Para sahabat dan ulama telah memahami bahwa ideologi ini tidak akan mudah dilebur dengan konsep keadilan dan tauhid Islam. Ketika dunia Islam semakin kuat, narasi Talmud justru semakin dipelajari secara tertutup di kalangan rabbi tertentu. Beberapa catatan menyebutkan bahwa ajaran-ajaran ini ditanamkan sejak dini agar menjadi benteng ideologis. Inilah yang membuatnya disebut sebagai kitab rahasia dalam banyak manuskrip Muslim klasik. Bukan karena isinya benar-benar gaib, tetapi karena aksesnya dijaga sangat ketat dari luar. Narasi ini terus berlanjut dalam sejarah modern. Konflik, politik, dan benturan ideologi banyak berakar dari pandangan dunia yang ditanamkan oleh teks-teks seperti Talmud. Bagi umat Islam, memahami isi dan sejarah kitab ini bukan untuk menebar kebencian, tetapi untuk mengetahui akar pemikiran yang kerap memusuhi Islam sejak awal. Ulama klasik mengajarkan agar umat tidak mudah tertipu oleh narasi permukaan, tetapi menggali lebih dalam, menelusuri catatan-catatan lama, dan membandingkannya dengan wahyu Allah yang tidak berubah. Dan disinilah letak ketegangan sejarah itu. Antara wahyu ilahi yang universal dan narasi eksklusif yang lahir dari tafsir kelompok tertentu. Lembar-lembar rahasia Talmud perlahan terbuka, bukan karena diumumkan secara sukarela, tetapi karena jejaknya tersebar dalam manuskrip, catatan, dan sejarah panjang pertemuan antara Islam dan Yahudi. Setiap halaman yang terbuka membawa kita semakin dekat kepada pemahaman mengapa ideologi ini begitu kuat bertahan hingga kini. Setiap paragrafnya seolah mengungkap potongan teka-teki besar yang selama ini bersembunyi di balik tirai sejarah. Ketika jejak-jejak ajaran Talmud menembus sejarah dunia Islam, para ulama pada masa awal kekhalifahan mulai menyadari bahwa doktrin ini bukan sekadar kumpulan hukum agama biasa. Talmud menyimpan sebuah pandangan dunia tertutup yang membagi manusia menjadi dua kubu. Mereka yang dianggap bangsa pilihan dan semua orang di luar itu. Dalam ajaran Islam, konsep semacam ini bertentangan secara langsung dengan prinsip tauhid, keadilan, dan kemuliaan semua manusia di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang lebih mulia kecuali karena takwa, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka ketika para ulama membaca isi kitab ini, mereka segera paham bahwa benturan ideologis sudah tertanam jauh sebelum pertempuran fisik terjadi. Dalam catatan sejarah Islam abad pertengahan, terutama dari wilayah Andalusia dan Baghdad, terdapat laporan bahwa beberapa tokoh Yahudi yang menjadi penerjemah dan penafsir teks kuno sering membawa serta fragmen ajaran Talmud dalam interaksi mereka dengan masyarakat Muslim. Ulama Muslim yang memiliki ketajaman pemikiran mencatat isi-isi teks ini bukan untuk menyerang, melainkan untuk memahami cara pandang yang tersembunyi di baliknya. Dari sinilah muncul analisis kritis terhadap Talmud di berbagai manuskrip Islam klasik. Salah satu penekanan terbesar dalam analisis ini adalah bagaimana teks tersebut melegitimasi diskriminasi terhadap umat non-Yahudi, termasuk umat Islam. Para ahli fikih Islam memperhatikan bahwa dalam banyak bagian Talmud, terdapat pandangan bahwa kehidupan non-Yahudi tidak memiliki nilai spiritual yang sama. Dalam Islam, prinsip ini jelas ditolak. Nabi Muhammad telah bersabda dalam hadis syahih bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dijaga darahnya, hartanya, serta kehormatannya. Maka ketika konsep Talmud menyebutkan bahwa kehidupan non-Yahudi dapat diperlakukan secara berbeda dalam hukum mereka, ulama memahami bahwa ada jurang besar yang membedakan antara wahyu Allah yang turun melalui para nabi dan tafsir buatan manusia yang eksklusif. Dan salah satu bagian yang paling sering dikutip dalam literatur Islam klasik adalah tentang bagaimana Talmud memandang harta non-Yahudi. Dalam beberapa pasal, dinyatakan bahwa pengambilan harta orang luar tidak dianggap sebagai dosa dalam kondisi tertentu. Para penulis Muslim seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan ulama Andalusia lainnya mencatat hal ini dengan nada serius. Mereka menilai bahwa ajaran seperti ini dapat membentuk perilaku politik dan ekonomi yang tertutup, bahkan memicu permusuhan dalam jangka panjang. Dalam Islam, pencurian atau pengambilan harta orang lain tanpa hak adalah kezaliman yang besar, baik terhadap Muslim maupun non-Muslim. Maka ajaran Talmud yang bertolak belakang ini menjadi catatan merah dalam sejarah pemikiran Islam. Dalam catatan sejarah Andalusia abad ke-10 dan ke-11, disebutkan bahwa beberapa komunitas Yahudi memegang teguh doktrin Talmud sebagai benteng identitas mereka di tengah masyarakat Muslim. Mereka hidup dalam masyarakat Islam yang relatif terbuka, namun tetap mengajarkan kepada generasi muda mereka bahwa di luar sana adalah dunia goyim yang harus diwaspadai.
Para ulama Andalusia menganggap ini sebagai indikasi kuat bahwa Talmud bukan sekadar kitab ibadah, tetapi juga sarana pembentukan tembok ideologis. Mereka menyebutnya sebagai ajaran yang membelah dunia secara sengaja. Lebih jauh lagi, para peneliti Muslim menemukan bahwa Talmud menyimpan interpretasi yang sangat berbeda terhadap kisah para nabi. Misalnya, dalam Islam, Nabi Isa dimuliakan sebagai salah satu nabi besar, namun dalam Talmud terdapat narasi keras yang merendahkan beliau dan pengikutnya. Inilah salah satu alasan mengapa para ulama Islam menilai kitab ini sangat berbahaya bila dibiarkan tanpa pemahaman kritis. Bukan karena perbedaan agama semata, tetapi karena isi teks ini memiliki muatan permusuhan yang terang-terangan terhadap figur-figur kenabian yang dimuliakan dalam Islam. Dalam masa kekhalifahan Abbasiyah, beberapa peneliti Muslim bahkan berhasil memperoleh salinan Talmud dari komunitas Yahudi di Baghdad. Mereka menuliskan hasil pembacaan itu dalam bentuk ringkasan dan catatan tafsir kritis. Salah satu hal yang paling ditekankan adalah bagaimana Talmud berulang kali menyebut umat lain sebagai kaum yang najis secara spiritual. Dalam Islam, najis bersifat hukum tertentu dan tidak pernah melekat pada satu suku atau bangsa secara mutlak. Pandangan Talmud ini menunjukkan bahwa teks tersebut mengajarkan eksklusivitas ekstrim, dan para ulama Islam menyadari bahwa jika ideologi ini menyebar luas tanpa kritik, maka ia bisa menjadi sumber permusuhan permanen. Bukti sejarah menunjukkan bahwa sejak awal masa dakwah Nabi Muhammad, sekelompok Yahudi di Madinah juga memegang erat pandangan semacam ini. Meskipun mereka telah hidup berdampingan dengan kabilah Arab selama ratusan tahun, mereka tetap menolak mengakui kerasulan Nabi terakhir. Bukan karena mereka tidak mengenal tanda-tanda kerasulan, sebab tanda itu sudah tercantum dalam kitab mereka, melainkan karena doktrin eksklusif yang mereka anut membuat mereka tidak siap menerima bahwa risalah Allah diturunkan kepada bangsa lain. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 89, Allah menyinggung sikap keras kepala ini. Ketika datang kepada mereka kitab dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka berdoa untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka ingkar terhadapnya. Ayat ini menjadi kunci pemahaman para ulama Islam terhadap Talmud dan doktrin eksklusif Bani Israel. Mereka sadar bahwa persoalan ini bukan sekadar perbedaan tafsir agama, tetapi benturan ideologis yang dalam. Dalam banyak catatan hadis syahih, Nabi Muhammad telah memperingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap pemutarbalikan wahyu oleh sebagian Bani Israel. Hadis-hadis ini bukan bentuk kebencian terhadap satu suku, melainkan peringatan terhadap ideologi yang menyimpang dari kebenaran Allah. Karena itu, para sahabat dan tabi'in sangat waspada dalam menerima berita atau kisah yang berasal dari sumber Yahudi tanpa tabayun yang jelas. Ketika dunia Islam berkembang pesat dan menyentuh Eropa, ajaran Talmud mulai masuk dalam radar gereja Katolik. Gereja awalnya menganggap Talmud hanya teks keagamaan biasa. Namun setelah isi teks ini terbongkar, banyak kerajaan Eropa melarangnya karena dianggap menghasut kebencian terhadap umat non-Yahudi. Ironisnya, hal ini justru memperkuat citra Talmud sebagai kitab rahasia yang tidak boleh disentuh sembarangan. Di sisi lain, ulama Islam pada masa itu terus mengkaji teks ini dalam konteks sejarah dan akidah, menjadikannya bahan analisis mendalam tentang bagaimana ideologi terbentuk dan diwariskan lintas generasi. Isi Talmud yang keras terhadap umat luar inilah yang menjadi salah satu sumber ketegangan panjang dalam sejarah. Dalam konflik politik modern, ideologi yang berakar dari Talmud sering muncul dalam bentuk slogan, tanah yang dijanjikan hanya untuk satu bangsa. Slogan ini bukan sekadar ekspresi politik, melainkan interpretasi teologis dari teks yang telah ditanamkan selama berabad-abad. Para ulama Islam kontemporer melihat bahwa konflik di Tanah Suci saat ini tidak bisa dilepaskan dari akar ideologi lama ini. Sebuah ideologi yang menolak eksistensi pihak lain karena menganggap diri mereka satu-satunya bangsa pilihan. Dalam sejarah Islam, benturan terbesar antara ideologi ini dan Islam terjadi pada masa Nabi Muhammad dan kekhalifahan awal. Ketika Islam datang dengan konsep tauhid universal dan keadilan sosial, ajaran eksklusif Talmud tidak memiliki ruang kompromi. Hal ini tercermin dalam berbagai peristiwa di Madinah, ketika sekelompok Yahudi secara terang-terangan menolak untuk tunduk pada hukum yang adil, meskipun mereka telah menikmati perlindungan negara Islam. Ketegangan itu berpuncak pada beberapa peristiwa besar yang dicatat dalam sejarah sirah dengan detail. Para ulama kemudian mengaitkan sikap keras kepala itu dengan doktrin yang sudah tertanam dalam kitab mereka.
yang membuat Talmud semakin menarik untuk dikaji secara historis adalah sifatnya yang tidak statis. Ia tidak hanya berisi hukum, tetapi juga perdebatan panjang para rabi selama ratusan tahun. Karena itu, ada banyak versi tafsir dan perbedaan penekanan. Namun satu benang merah yang selalu muncul adalah eksklusivitas terhadap non-Yahudi. Inilah yang menjadi perhatian serius para ulama Islam dari generasi ke generasi. Mereka menyadari bahwa benturan ideologis ini tidak akan berakhir hanya dengan dialog, tetapi membutuhkan pemahaman mendalam terhadap akar sejarahnya. Kini, ketika dunia modern mulai membuka arsip-arsip kuno, banyak isi Talmud yang dulu tertutup rapat mulai muncul ke permukaan. Bukan lagi hanya catatan ulama Islam klasik, tetapi juga penelitian ilmiah modern yang memperlihatkan betapa kerasnya beberapa ajaran dalam kitab ini terhadap bangsa lain. Dunia Islam yang sejak dulu memahami akar masalah ini, kini menyaksikan dunia internasional mulai kaget dengan kenyataan yang selama ini tersembunyi di balik lembar-lembar kitab Talmud. Seiring terbukanya lebih banyak dokumen dan manuskrip kuno, semakin jelas pula bahwa Talmud bukan sekadar kitab keagamaan internal suatu komunitas, melainkan juga pilar ideologis yang membentuk cara pandang eksklusif terhadap dunia luar. Dalam banyak riwayat, para ulama Islam klasik menggambarkan bagaimana ajaran-ajaran ini ditanamkan secara turun-temurun dengan disiplin yang ketat. Mereka tidak sekadar mengajarkan hukum ibadah, tetapi membangun identitas ideologis yang membedakan mereka secara tegas dari seluruh umat manusia. Dunia Muslim kala itu mengamati hal ini dengan saksama, sebab ia menyangkut bukan hanya perbedaan teologi, tetapi juga fondasi konflik sosial dan politik lintas generasi. Dalam sejumlah naskah Arab abad pertengahan, Talmud disebut dengan istilah yang merujuk pada tafsir lisan yang dijaga dengan rahasia. Para ulama seperti Ibnu Hazm dan Al-Qurtubi mendokumentasikan bagaimana para rabi Yahudi pada masa itu menjaga teks ini hanya untuk kalangan mereka sendiri. Tidak ada akses bebas bagi orang luar. Bahkan di dalam komunitas Yahudi sendiri, hanya mereka yang mencapai tingkatan tertentu yang diperbolehkan mempelajarinya secara penuh. Ini memperlihatkan betapa eksklusifnya ajaran tersebut. Bagi masyarakat Muslim, fenomena ini menjadi sinyal bahwa Talmud bukan sekadar teks agama biasa, melainkan instrumen ideologis yang sengaja disembunyikan dari dunia luar. Salah satu ajaran yang sering disebut dalam catatan sejarah Islam adalah tentang status Goyim, istilah dalam Talmud untuk menyebut bangsa non-Yahudi. Dalam teks ini, bangsa Goyim dianggap tidak memiliki kedudukan spiritual yang setara. Dalam kondisi tertentu, Talmud membolehkan memperlakukan Goyim secara berbeda dalam hal hukum, ekonomi, dan status sosial. Dalam Islam yang prinsip seperti ini tidak dikenal. Islam menetapkan keadilan bagi semua manusia, baik Muslim maupun non-Muslim. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, Allah berfirman, "Janganlah kebencian suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Ayat ini menjadi dasar mengapa umat Islam menolak ideologi eksklusif seperti yang tercantum dalam Talmud. Ulama Islam memahami bahwa jika sebuah kelompok menanamkan keyakinan bahwa hanya mereka yang memiliki derajat istimewa di hadapan Tuhan, maka hubungan sosial yang setara dengan pihak luar akan sulit tercapai. Karena itu, mereka mencatat isi Talmud ini sebagai bahan kajian strategis, bukan sekadar polemik keagamaan. Dalam peradaban Islam klasik, analisis terhadap Talmud tidak berhenti pada isi teksnya saja, tetapi juga pada dampaknya terhadap struktur masyarakat Yahudi. Bagaimana ajaran tersebut mempengaruhi perilaku politik, ekonomi, dan sikap terhadap dunia luar menjadi perhatian utama para ulama. Dalam salah satu catatan sejarah dari masa kekuasaan Abbasiyah, disebutkan bahwa beberapa tokoh Muslim berhasil mengakses terjemahan Talmud yang beredar di komunitas Yahudi Baghdad. Dari sana mereka menemukan pasal-pasal mencengangkan, pernyataan bahwa dunia ini diciptakan untuk bangsa pilihan, dan bahwa bangsa lain tidak memiliki hak yang sama. Dalam catatan para ulama, pasal-pasal ini bukan sekadar teologis, tetapi juga politis. Ia menjadi dasar pemikiran untuk membangun rasa superioritas yang kuat. Para ulama memperingatkan bahwa ideologi seperti ini berbahaya bila bertemu dengan ambisi kekuasaan duniawi. Sejarah mencatat, ketika umat Islam membangun kekuasaan besar di Andalusia, Syam, Mesir, dan Baghdad, komunitas Yahudi hidup di bawah perlindungan negara Islam. Banyak dari mereka menjadi ilmuwan, penerjemah, dan pedagang besar. Namun di sisi dalam komunitas mereka, ajaran Talmud tetap dijaga. Para ulama Islam Andalusia menemukan bahwa meski hidup di bawah sistem yang adil, sebagian kelompok rabbi tetap mengajarkan bahwa umat Islam adalah goyim, dan oleh karena itu statusnya lebih rendah secara spiritual. Perbedaan cara pandang inilah yang secara perlahan melahirkan jarak
Ideologis yang sulit dijembatani, Talmud, juga menyimpan kisah-kisah kontroversial tentang para nabi yang dihormati dalam Islam. Salah satu contohnya adalah penggambaran terhadap Nabi Isa. Dalam Islam, Nabi Isa dimuliakan sebagai utusan Allah yang membawa risalah tauhid. Namun dalam Talmud, terdapat narasi yang menghina dan merendahkan beliau serta para pengikutnya. Hal ini bukan hanya menjadi titik perbedaan antara Islam dan Yahudi, tetapi juga menjadi alasan utama mengapa Gereja Katolik pada abad pertengahan menganggap Talmud sebagai kitab yang berbahaya dan menghasut. Dalam catatan sejarah Eropa, beberapa kerajaan secara terbuka membakar naskah Talmud dan melarang penyebarannya karena isinya dianggap menebar kebencian terhadap umat non-Yahudi. Ulama Islam menyikapi hal ini dengan pendekatan yang berbeda. Alih-alih membakar atau melarang, mereka mempelajarinya secara mendalam. Mereka menuliskan ringkasan isinya, menganalisis pasal-pasalnya, dan membandingkannya dengan wahyu ilahi dalam Al-Quran dan hadis syahih. Dari sinilah muncul literatur Islam yang sangat kaya tentang perbandingan ideologi antara wahyu yang diturunkan Allah dan ajaran buatan manusia yang tertulis dalam Talmud. Para ulama menyebut bahwa Talmud menjadi saksi bagaimana penyimpangan terhadap wahyu asli dapat melahirkan sebuah doktrin eksklusif yang tertutup dan berpotensi menjadi sumber permusuhan abadi. Dalam konteks politik modern, ajaran Talmud yang menyatakan bahwa tanah yang dijanjikan hanya milik bangsa pilihan menjadi slogan ideologis yang sangat kuat. Doktrin ini digunakan sebagai dasar pembenaran ekspansi politik dan militer, terutama di kawasan yang dianggap sebagai tanah suci. Para ulama Islam kontemporer mengingatkan bahwa konflik ini tidak akan pernah bisa dipahami secara utuh jika hanya dilihat dari kacamata politik semata. Akar ideologinya berada jauh lebih dalam, di dalam teks-teks tua seperti Talmud. Dari sanalah muncul gagasan tentang tanah eksklusif, bangsa pilihan, dan hak ilahi sepihak. Sejarah Islam mencatat bahwa Nabi Muhammad telah memperingatkan umatnya tentang bagaimana sebagian Bani Israel akan memutarbalikkan wahyu. Dalam hadis syahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda bahwa umat Islam akan mengikuti jejak Bani Israel sejengkal demi sejengkal jika tidak berhati-hati, termasuk dalam meniru penyimpangan mereka. Para sahabat memahami peringatan ini dengan sangat serius. Mereka sadar bahwa salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah mengubah wahyu menjadi alat legitimasi kekuasaan kelompok tertentu. Inilah yang terjadi dengan Talmud, teks buatan manusia yang disakralkan dan dijadikan sumber hukum eksklusif. Ketika dunia Islam berjaya, ajaran Talmud tetap bertahan dalam lingkaran internal para rabbi. Dalam catatan ulama Andalusia, bahkan ketika banyak komunitas Yahudi hidup damai di bawah pemerintahan Islam, ajaran ini tidak pernah hilang. Ia menjadi fondasi identitas, benteng ideologi, dan sumber loyalitas utama bagi sebagian kelompok. Para ulama Islam mencatat ini bukan sebagai bentuk kebencian terhadap satu bangsa, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap ideologi yang secara terbuka menolak keuniversalan risalah Allah. Kini, berabad-abad setelah manuskrip itu pertama kali dicatat, dunia modern mulai menyadari kenyataan yang dulu telah dicatat para ulama Islam klasik. Isi Talmud yang tertutup rapat selama berabad-abad perlahan terbongkar. Akademisi sekuler, peneliti sejarah, dan sejarawan agama mulai menelaah pasal-pasal kontroversialnya. Banyak yang terkejut mendapati bahwa teks ini memang menyimpan pandangan yang sangat keras terhadap bangsa-bangsa lain. Sesuatu yang dulu hanya diketahui para peneliti Muslim klasik, kini menjadi bahan diskusi terbuka di dunia akademik. Namun yang membuat situasi ini semakin rumit adalah bahwa sebagian ajaran tersebut masih diyakini oleh kelompok-kelompok tertentu hingga saat ini. Dalam konflik modern, ideologi yang tertanam dalam teks kuno ini sering menjadi sumber motivasi politik. Para ulama Islam menegaskan bahwa umat tidak boleh lengah. Mereka harus memahami sejarah ini secara utuh, dari akar ideologinya hingga dampak politiknya. Tanpa pemahaman menyeluruh, umat Islam akan selalu tertinggal satu langkah dalam membaca strategi lawan. Setiap halaman Talmud yang terbuka bukan hanya mengungkap isi teks, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ideologi bisa diwariskan secara sistematis selama ribuan tahun. Teks ini menjadi peta ideologis yang menjelaskan mengapa permusuhan terhadap Islam memiliki akar yang panjang dan dalam. Para ulama klasik menyebutnya sebagai doktrin yang diwariskan dalam keheningan, karena ajaran ini ditanamkan secara internal, jauh dari sorotan dunia luar. Dan disinilah ketegangan sejarah itu mengeras. Islam berdiri dengan prinsip tauhid yang universal, keadilan yang merata, dan penghormatan kepada seluruh ras dan bangsa. Sementara Talmud menyimpan narasi tentang bangsa pilihan, hak eksklusif, dan pemisahan mutlak antara mereka dan yang lain.
Dua ideologi ini telah bertabrakan sejak masa Rasulullah, melewati kekhalifahan, menyelinap dalam politik Eropa abad pertengahan, hingga mencuat kembali dalam konflik geopolitik modern. Jejaknya tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu saat untuk kembali muncul ke permukaan. Lembaran-lembaran sejarah itu kini mengarah ke masa ketika Talmud bukan lagi sekadar teks keagamaan, tetapi menjadi instrumen kekuasaan dan sumber konflik besar di berbagai belahan dunia. Ketika isi Talmud mulai dikenal luas oleh pihak luar, terutama dunia Islam dan Kristen pada masa klasik, ketegangan yang lama terpendam mulai naik ke permukaan, bukan hanya karena isinya penuh hukum dan tafsir yang tertutup bagi non-Yahudi, tetapi karena beberapa bagian dari kitab ini berisi pernyataan-pernyataan keras terhadap bangsa lain di luar komunitas mereka. Disinilah titik awal konflik panjang antara isi Talmud dan dunia di sekitarnya. Konflik ini mulai jelas terlihat pada masa ketika peradaban Islam memasuki masa keemasan. Kota Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Ketika para ulama Islam, fuqaha, dan ahli sejarah mulai menelusuri berbagai kitab dan naskah asing, termasuk kitab Yahudi, banyak di antara mereka terkejut dengan isi Talmud. Teks-teks yang tersembunyi dalam bahasa Aram kuno dan Ibrani itu perlahan diterjemahkan dan diperiksa dengan teliti. Dalam beberapa catatan ulama klasik, ditemukan bagian-bagian yang menggambarkan pandangan Talmud terhadap dunia luar secara eksklusif dan keras. Di saat itu pula muncul reaksi dari pihak Yahudi yang menganggap isi Talmud sebagai rahasia internal, tidak layak diketahui bangsa lain. Ketika peradaban Islam berusaha membuka dan mengkajinya, terjadi benturan ideologi dan pandangan dunia. Di satu sisi, Islam membawa risalah terbuka untuk seluruh umat manusia. Al-Quran menyeru kepada umat manusia tanpa memandang ras dan golongan. Di sisi lain, Talmud menyimpan doktrin hukum dan tafsir yang hanya diperuntukkan bagi komunitas internal. Ketegangan antara eksklusivitas dan keterbukaan ini perlahan berubah menjadi konflik pemikiran dan sosial. Salah satu momen penting dalam sejarah konflik, Talmud terjadi ketika Andalusia berada dalam puncak kejayaannya. Di wilayah ini, kaum Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dalam sistem pemerintahan Islam. Banyak cendekiawan Yahudi mendapat perlindungan dan kebebasan untuk mengembangkan ilmunya. Namun di balik harmoni itu, sejumlah catatan mencatat perdebatan intelektual yang sengit. Ketika para ulama Muslim berhasil mendapatkan salinan Talmud dan membandingkannya dengan Taurat dan Injil, banyak ditemukan pertentangan mendasar. Sebagian teks dalam Talmud dianggap merendahkan kaum non-Yahudi dan menetapkan hukum-hukum yang diskriminatif. Fakta-fakta inilah yang kemudian menjadi bara dalam sekam hubungan antar komunitas. Perdebatan ini tidak hanya berhenti di ruang akademik. Dalam catatan sejarah Islam, terdapat peristiwa-peristiwa di mana isi Talmud memicu ketegangan politik. Beberapa penguasa Muslim meminta penjelasan resmi dari para rabi Yahudi terkait isi kitab mereka. Ketika jawaban yang diberikan bersifat mengelak atau ambigu, kecurigaan politik pun tumbuh. Inilah masa ketika kitab Talmud mulai dipandang bukan hanya sebagai kitab agama, tetapi juga sebagai alat yang dapat mempengaruhi arah hubungan antar kelompok. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa itu tidak tinggal diam. Mereka tidak serta-merta menolak tanpa dasar, tetapi melakukan verifikasi mendalam. Beberapa karya tafsir klasik mencatat pengamatan mereka terhadap bagian-bagian Talmud. Mereka menemukan bahwa banyak ajaran dalam kitab itu sangat berbeda dengan risalah para nabi yang disebut dalam Al-Quran. Sementara Islam menekankan persamaan manusia di hadapan Allah. Sebagian isi Talmud menggambarkan superioritas satu kelompok tertentu. Perbedaan prinsipil ini yang membuat benturan tidak terhindarkan. Konflik juga merambah ke Eropa. Ketika Perang Salib dimulai, banyak tentara Kristen mengenal eksistensi Talmud secara lebih luas. Gereja Katolik pada abad pertengahan bahkan melarang dan membakar Talmud di beberapa kota besar Eropa, karena menganggap isinya menghina Yesus dan menentang ajaran gereja. Tapi pelarangan ini justru memperbesar misteri Talmud di mata dunia luar. Semakin dilarang, semakin besar keingintahuan terhadap isinya. Inilah yang kemudian menarik perhatian para orientalis Muslim dan Kristen untuk mempelajarinya lebih dalam. Dalam catatan beberapa sejarawan Muslim klasik, Talmud juga dianggap berperan dalam membentuk pola pikir eksklusif Bani Israel setelah masa kenabian berakhir. Ketika wahyu asli telah ditinggalkan, Talmud menjadi dasar hukum dan panduan kehidupan mereka. Namun sifatnya yang tertutup membuat ajaran ini tidak pernah menjadi risalah universal. Sebaliknya, ia menjadi benteng pemikiran yang membatasi interaksi dengan dunia luar. Pandangan inilah yang menjadi salah satu akar konflik panjang antara umat Yahudi dan komunitas lain di sekitar mereka. Konflik
Ini semakin tajam ketika muncul perdebatan mengenai siapa yang berhak menafsirkan kehendak Tuhan. Dalam Islam, Al-Quran adalah kitab yang terbuka dan dapat dipelajari oleh siapa saja. Dalam Talmud, hak tafsir sepenuhnya ada di tangan para rabbi. Dari sinilah lahir sistem otoritas tertutup yang tidak mengenal partisipasi luar. Ketegangan ini terasa nyata dalam berbagai forum debat antara ulama Muslim dan cendekiawan Yahudi pada masa kekhalifahan Abbasiyah dan Andalusia. Banyak catatan yang menggambarkan bagaimana para ulama Islam menggugat pandangan Talmud yang dianggap bertentangan dengan risalah tauhid para nabi. Konflik isi Talmud juga menyentuh aspek politik internasional pada masa kekaisaran Islam. Di beberapa wilayah, keberadaan komunitas Yahudi dilindungi, tetapi mereka tidak diperkenankan menyebarkan isi Talmud kepada masyarakat luas. Hal ini bukan karena kebencian semata, melainkan karena isi kitab tersebut dianggap berpotensi memicu perpecahan dan sentimen negatif antar umat beragama. Ketika salinan Talmud bocor atau dibaca oleh non-Yahudi, sering terjadi ketegangan sosial yang serius. Namun menariknya, konflik ini bukan semata soal agama. Dalam banyak peristiwa, Talmud juga dipandang sebagai simbol perlawanan intelektual terhadap dominasi pemikiran luar. Bagi komunitas Yahudi, kitab ini adalah benteng identitas. Bagi dunia luar, terutama Islam dan Kristen, kitab ini adalah sumber misteri dan potensi bahaya ideologis. Dua pandangan yang saling bertentangan ini terus bertahan selama berabad-abad. Ulama Islam memandang penting untuk memahami isi Talmud, bukan untuk menyerang, tetapi untuk mengetahui akar konflik sejarah secara objektif. Dalam sejumlah kitab tafsir dan sejarah, mereka menjelaskan dengan hati-hati bagaimana sebagian isi Talmud telah melenceng jauh dari ajaran para nabi Bani Israel yang sebenarnya. Para nabi mengajarkan tauhid, keadilan, dan kemanusiaan. Tapi tafsir manusia yang kemudian dibakukan dalam Talmud seringkali mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, bukan lagi risalah suci. Puncak konflik isi Talmud terjadi ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai menyadari bahwa kitab ini bukan sekadar warisan keagamaan, melainkan juga instrumen politik yang bisa digunakan untuk membangun loyalitas internal dan resistensi terhadap otoritas luar. Di masa-masa inilah, Talmud menjadi topik sensitif di banyak forum intelektual, politik, dan keagamaan. Setiap perdebatan tentangnya syarat dengan ketegangan dan pertaruhan ideologis. Lembaran sejarah menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya berakhir pada masa lampau. Ia terus membentuk narasi hubungan antara umat Islam, Kristen, dan Yahudi hingga era modern. Pemahaman terhadap Talmud menjadi salah satu kunci dalam membaca dinamika politik dan keagamaan dunia. Selama isi kitab ini tetap tertutup, ketegangan itu pun tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan kini, ketika lebih banyak isi Talmud mulai terbuka di era modern, pertanyaan besar pun muncul kembali. Bukan hanya soal apa yang tertulis di dalamnya, tetapi juga bagaimana teks tersebut digunakan untuk membentuk persepsi, kekuasaan, dan identitas sebuah kelompok. Sejarah panjang konflik Talmud menunjukkan satu hal penting, bahwa sebuah teks suci atau semi-suci dapat menjadi sumber ketegangan besar ketika ditarik keluar dari risalah tauhid yang sebenarnya. Sejarah Islam mencatat semuanya dengan rapi, bukan untuk menebar kebencian, melainkan untuk memahami. Dari konflik isi Talmud inilah kita dapat menelusuri jejak-jejak benturan peradaban, benturan ideologi, dan benturan tafsir yang membentuk wajah dunia hingga saat ini. Dan di balik lembaran itu, masih ada bab lain yang lebih dalam. Bab yang berbicara tentang bagaimana isi Talmud dijaga, disembunyikan, dan dijadikan benteng dalam permainan politik global berabad-abad lamanya. Pada akhirnya, setelah menelusuri jejak panjang konflik Talmud dengan dunia luar, baik Islam maupun Kristen, kita menemukan pola besar yang terus berulang sepanjang sejarah. Sebuah kitab yang awalnya disusun sebagai pegangan hukum internal satu komunitas kecil, secara perlahan berubah menjadi sumber ketegangan global. Bukan semata karena teksnya, tetapi karena bagaimana kitab itu diperlakukan. Dijaga ketat, ditafsirkan secara tertutup, dan dijadikan benteng identitas kelompok. Dalam konteks sejarah Islam, Talmud bukan sekadar kitab keagamaan, melainkan bagian dari mosaik besar pertemuan, sekaligus benturan antara peradaban. Ketika Islam datang membawa risalah tauhid yang terbuka untuk seluruh umat manusia, dunia Yahudi di sisi lain tetap mempertahankan sistem hukum internal yang berlapis-lapis dan tertutup. Inilah yang membuat para ulama Islam sejak awal bersikap waspada terhadap Talmud. Mereka tidak menolak tanpa dasar, tetapi memeriksa isi kitab itu secara kritis, membandingkannya dengan wahyu asli yang disampaikan para nabi Bani Israel, sebagaimana tercatat dalam Al-Quran.
Dari pemeriksaan inilah ditemukan fakta bahwa banyak tafsir dalam Talmud telah melenceng jauh dari ajaran para nabi seperti Musa, Harun, dan Daud. Risalah Tauhid digantikan dengan penafsiran hukum buatan manusia yang menekankan superioritas kelompok. Para ulama klasik Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya, menegaskan pentingnya membedakan antara ajaran asli para nabi dengan tafsir buatan manusia. Dalam kitab-kitab mereka mengingatkan bahwa penyimpangan terhadap risalah Tauhid seringkali berawal dari penggantian wahyu dengan interpretasi tertutup. Itulah yang mereka lihat dalam Talmud, sebuah struktur hukum dan tafsir yang tidak lagi mencerminkan risalah ilahi, melainkan kepentingan komunitas tertentu. Karena itu, sejak awal, Islam tidak hanya menolak penyimpangan ini, tetapi juga menyeru kembali kepada risalah murni, Tauhid kepada Allah, satu Tuhan bagi seluruh umat manusia. Seiring waktu berjalan, dunia Islam menyaksikan bagaimana isi Talmud digunakan dalam berbagai konteks politik. Dalam sejumlah peristiwa, ia menjadi sumber ketegangan sosial di wilayah Andalusia, Baghdad, Damaskus, hingga ke perbatasan Eropa. Di tempat-tempat di mana salinan Talmud terbuka dan dibaca oleh publik, selalu muncul gelombang reaksi. Bukan karena kebencian buta, tetapi karena isi kitab itu sendiri mengandung pandangan eksklusif terhadap dunia luar. Beberapa teks bahkan dianggap merendahkan non-Yahudi. Ketegangan seperti ini tidak bisa dihindari ketika dunia Islam membawa pesan persamaan umat manusia, sementara Talmud mempertahankan doktrin eksklusif yang berlapis. Namun konflik ini bukan hanya catatan masa lalu. Dalam catatan sejarah modern, isi Talmud kembali muncul dalam berbagai diskursus politik internasional. Banyak peneliti dan sejarawan independen mencoba mengkaji isi kitab ini secara terbuka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, isi Talmud dapat diakses lebih luas oleh masyarakat umum. Namun ironisnya, alih-alih menyelesaikan ketegangan, keterbukaan ini justru membangkitkan kembali pertanyaan-pertanyaan besar. Mengapa sebagian teksnya sangat eksklusif? Mengapa selama berabad-abad kitab ini dijaga rapat dan tidak boleh dibaca oleh orang luar? Apa dampaknya terhadap hubungan antarumat beragama? Islam tidak melihat Talmud sebagai musuh dalam bentuk fisik. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana tafsir buatan manusia telah mengubah arah risalah Tauhid. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali mengingatkan Bani Israel agar tidak menukar wahyu dengan penafsiran yang mereka buat sendiri. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka berkata, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka celakalah mereka karena apa yang ditulis tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ayat ini bukan sekadar teguran sejarah, tetapi peringatan lintas zaman tentang bahaya mengubah risalah ilahi menjadi produk eksklusif buatan manusia. Selama berabad-abad, umat Islam memegang prinsip ini dengan tegas. Mereka tidak membenci bangsa atau kelompok tertentu, tetapi mengkritisi tafsir-tafsir yang menyimpang dari risalah Allah. Dalam sejarah kekhalifahan, banyak penguasa Muslim yang tetap memberikan perlindungan kepada komunitas Yahudi sebagai bagian dari Ahluz Zimah. Mereka dibiarkan menjalankan keyakinan mereka, selama tidak menyebarkan tafsir Talmud yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Ini menunjukkan bahwa konflik bukan pada eksistensi komunitasnya, tetapi pada isi teks dan tafsir tertutup yang dianggap bertentangan dengan prinsip universal Tauhid. Kini, ketika kita melihat kembali perjalanan panjang ini, kita dapat memahami mengapa Talmud menjadi sumber kontroversi besar. Sebuah kitab yang awalnya tertulis dalam bahasa Aram dan Ibrani kuno, yang hanya dimengerti oleh segelintir rabbi, berubah menjadi faktor besar dalam benturan peradaban. Dunia Islam menyaksikannya sejak masa kekhalifahan Abbasiyah hingga masa modern, dari Andalusia hingga Yerusalem, dari Baghdad hingga Eropa. Dan setiap kali Talmud disentuh, konflik ideologis dan sosial selalu mengikuti di belakangnya. Tetapi ada pelajaran penting yang bisa dipetik. Islam mengajarkan bahwa kebenaran tidak bisa dikunci oleh satu kelompok. Risalah Tauhid adalah untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW diutus bukan untuk satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa. Risalah ini tidak tersembunyi di balik dinding tafsir eksklusif, tetapi terbuka dan dapat dibaca siapa saja. Karena itu, Islam berdiri sebagai antitesis terhadap sistem tertutup seperti Talmud. Islam tidak memerlukan lapisan tafsir Rabbi untuk memahami firman Allah. Al-Quran terbuka, dan siapapun berhak mendekatinya. Bab terakhir dari kisah ini bukan sekadar tentang Talmud, tetapi tentang pelajaran besar dari sejarah manusia.
Ketika risalah ilahi digantikan dengan tafsir eksklusif, maka benturan peradaban akan lahir. Ketika wahyu dijaga terbuka, maka jalan menuju persatuan manusia menjadi mungkin. Talmud menjadi bukti nyata bagaimana teks bisa membentuk sejarah, memecah peradaban, dan membangkitkan gelombang konflik yang bertahan selama berabad-abad. Penutup dari perjalanan panjang ini bukan seruan kebencian, tetapi pemahaman. Dalam Islam, kebenaran tidak dapat dikurung oleh kelompok manapun. Risalah Allah adalah milik seluruh umat manusia. Maka siapapun yang ingin mencari kebenaran harus kembali kepada sumbernya, bukan kepada tafsir tertutup buatan manusia. Dan disinilah letak keistimewaan Al-Quran. Ia tetap utuh, terbuka, dan tidak dapat disembunyikan. Maka ketika dunia modern kini membuka kembali lembaran-lembaran Talmud yang selama ini disembunyikan, sejarah sebenarnya hanya mengulang dirinya sendiri. Ketegangan yang lahir darinya adalah cermin dari ketegangan lama yang belum selesai. Tetapi Islam telah lama memberikan jawaban. Kebenaran sejati hanya ada pada wahyu yang murni, bukan tafsir eksklusif yang dikunci oleh segel kelompok. Inilah akhir dari jejak panjang konflik Talmud dengan dunia luar. Lembaran sejarahnya telah terbuka, dan misteri yang dulu disembunyikan kini bisa dibaca oleh siapapun yang mau mencari kebenaran. Perjalanan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menutupi cahaya kebenaran selamanya. Karena pada akhirnya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 8, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Narasi ini bukan akhir dari sejarah, tetapi penutup dari satu bab panjang dalam bentangan kisah peradaban. Bab yang mengajarkan bahwa teks dapat menjadi senjata, tafsir dapat menjadi benteng, tetapi kebenaran sejati akan selalu melampaui semua itu. Dan dalam setiap lembar sejarah, risalah tauhid akan selalu menjadi poros yang tidak tergoyahkan. Dan kini, ketika lembaran demi lembaran sejarah itu telah terbuka, kita menyadari satu hal penting, bahwa konflik besar dalam sejarah seringkali berakar bukan pada pedang atau pasukan, melainkan pada teks, tafsir, dan cara sebuah ajaran dijaga atau disembunyikan. Talmud menjadi saksi bisu bagaimana satu kitab dapat membentuk persepsi, menggerakkan politik, dan memicu benturan antar peradaban selama berabad-abad. Islam tidak datang untuk memadamkan keberadaan kitab itu, tetapi untuk mengembalikan manusia kepada risalah yang satu, tauhid kepada Allah, Tuhan semesta alam. Risalah yang terbuka, tidak dikunci oleh tafsir kelompok tertentu, dan tidak dibatasi oleh sekat ras atau bangsa. Inilah sesuatu risalah Islam yang menjadi penuntun, bukan penghalang, menjadi cahaya, bukan dinding. Maka dari kisah panjang ini, kita belajar bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dikubur oleh tangan manusia. Teks boleh dijaga rapat, sejarah boleh disembunyikan, tapi pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk keluar ke permukaan. Dan tugas kita bukan menanam kebencian, melainkan memahami sejarah dengan jernih, mengungkap fakta dengan hati-hati, dan menjadikan pelajaran masa lalu sebagai panduan menghadapi masa depan. Karena sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, ia adalah cermin, dan siapapun yang berani menatapnya akan mengerti bagaimana dunia dibentuk dan kemana ia akan berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.